Nah, sekarang kita akan wawancara ini. Saya diwawancara oleh Coach Yohanes G. Pauli, teman lama yang dahsyat luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini silahkan teman-teman yang baru bergabung, kita absen terlebih dahulu. Anda datang dari mana? Terus kemudian nanti kita akan bahas nih. Semoga 1 jam ini bermanfaat untuk mencerahkan kita semua. Silahkan teman-teman dari mana saja nih. Yuk kita akan mau belajar nih. Belajar something yang dahsyat. Nah, ayo silahkan. Ada di MP Bookstore. Wih, ada dari mana lagi? Halo, yes. Teman-teman, nah, ayo. Pokoknya dahsyat, yes. Dari mana? Ayo. Munir, Mesir. Wah, saya suka sekali Mesir. Dahsyat luar biasa. Ya, di Kairo ataupun di tempatnya. Kebon Jeruk, yes. Gresik. Kedah Malaysia, Padang, sungguh terang Padang gitu ya. Ada furniture Jati Malang, top, Marco top. Terus kemudian dari mana lagi? Probolinggo, Jawa Timur, dari mana? Ayo, suara jelas, Jakarta, Mesir, wah oke, silahkan. Kelapa Dua, tetangga saya, Kelapa Dua Tangerang atau Kelapa Dua mana gitu ya. Ada Kelapa Dua Kelapa Gading loh gitu ya. Ada dari Batam, ya, Tangerang, wes satu kompleks. Ya, Depok, wah dekat-dekat situ. Kalimantan Barat, tepatnya sebelah mana? Ya, Sulawesi, Surabaya. Saya suka sama presentasi Bapak. Mesir, oh ya Mesir lagi, yes, oke. Probolinggo, Bekasi. Dari mana lagi? Parangtritis, Bantul. Saya ikut punya Queen of the South di Parangtritis. Top Marco top. Kendari, Manado, Ambarawa. Wes. Halo, ya halo juga. Pekalongan, yes, oke, silahkan. Estu Batik, Nganjuk. Banyak makanan enak. Tuh, ada restoran Mojokerto, apa macam-macam banyak sekali. Dari Indonesia, yes, mantap. Yogyakarta, pulang ke kotamu. Lombok, wah so beautiful. Manado, Kendari, wah Laskar Santri Surabaya, ayo maju terus. Cilacap, nih oh Coach Yohanes G. Pauli. Jangan ditanya nanti ya kalau G-nya itu artinya apa. Kalau G-nya dia seringkali ngomong G string gitu ya. Halo. Patung, apa kabar? Dahsyat luar biasa, baru saya bocorin singkatannya Coach Yohanes G. Pauli, jangan ditanya G-nya apa gitu ya, nanti jawabannya G string. G-nya G string, ya betul Pak. Aduh, seneng banget nih. Patung, seneng banget bisa ngobrol bareng hari ini gitu ya. Karena buat Anda yang baru nonton juga di Coach Yohanes G. Pauli ini basically adalah coaching with Coach Yohanes G. Pauli, coaching with Coach YGP. Dan Pak Tung ini beneran, ini serius Pak Tung ya, bahwa Pak Tung itu salah satu orang yang menginspirasi saya Pak. Betul. Iya, luar biasa. Dan Pak Tung ini salah satu guru saya juga lah untuk belajar di sekolah kehidupan ini gitu. Jadi senang banget kita bisa ngobrol 1 jam ke depan gitu Pak Tung ya. Siap. Siap, Pak Tung. Ini kita absen dulu aja sebelum tanya jawab, kita absen dulu. Minta feedback teman-teman, apakah suara saya jelas, suaranya Coach Yohanes G. Pauli jelas. Kalau jelas, sampaikan. Oke, jelas gitu. Kalau belum jelas, boleh. Siapa yang ini? Silakan biarkan teman-teman ngomong dulu. Silakan jelas. Nah, nanti kalau setelah jelas begini, apakah tapi ini ternyata bagus loh. Sekarang ini kata-katanya tidak, pertanyaannya ataupun komennya tidak menutupin wajah. Kalau kemarin itu bisa sampai nutupin wajah terus. Sekarang tambah sakti nih, Instagram tambah pinter nih. Iya nih, tambah job nih Instagram. Iya. Nah, silakan. Ini ada yang nanya. Oh, jelas semua. Nah, kalau jelas ini silakan Coach, ini mau istilahnya di komen, di nonaktifkan biar wajahnya terang semua atau biarkan komentar kecil doang? Biarkan nggak apa-apa Pak. Kita ya. Iya, bebas aja itu. Siap. Ya. Ini kita lagi mau ngobrol dengan Pak Tung Desem Waringin. Oke, ini adalah acara coaching with Coach YGP, coaching dengan Coach Yohanes G. Pauli. Sekali lagi saya bilang bahwa Pak Tung ini salah satu orang yang menginspirasi saya luar biasa dari kisah hidupnya sampai detik ini, luar biasa gitu ya. Jadi ayo semuanya yang mau belajar dari Pak Tung Desem Waringin, katakan mau belajar. Ayo ketik mau belajar. Saya pengen lihat kata-katanya mau belajar, luar biasa. And Pak Tung, nanti kalau orang yang nonton kita sampai habis, kita mau kasih hadiah Pak Tung. Hadiahnya ini. Nah, buku Bisnis is Fun ya Pak Tung ya. Ini buku ini
Buku yang dahsyat, ya. Dibaca sama mbahnya dahsyat. Terus Saya ada komentarnya. juga dari Iya, mbahnya. ada Pak Tung testimoni juga ini. ada testimoni di sini luar biasa, dan ini isinya adalah 7 strategi praktis bagaimana bangun bisnis kita biar semakin profitable dan autopilot. Nanti saya kasih tahu cara dapetin gratisnya gitu ya. Oke, Ya. kita belajar dulu nih dari Patung nih. Nah, Patung, kita mau ceritanya mulai dari dulu, lalu nanti masa sekarang, lalu ngomongin masa depan. Gitu ya, kira-kira ya. Siap, Nah, siap. jadi saya tuh kalau ketemu orang paling, banyak banget tuh yang semangat Pak, bilang mau belajar, bahkan sampai jar R-nya panjang banget gitu. Mantap. Patung Nesem Waringin. Saya tuh selalu percaya kalau ketemu orang pengen tahu kisah kehidupan sebelumnya dulu. Walaupun tidak panjang memang, tapi dan banyak orang yang sudah tahu kisahnya Patung, tapi bolehlah diceritain di sini. Kehidupan sebelumnya, sebelum hari-hari yang kemarin, itu apa sih sebelumnya? Patung tuh ngapain dulu gitu loh? Awal-awalnya. Ya tentu saja, kan awalnya kan lahir di Solo, kemudian sekolah SD, SMP, SMA di Solo, SMA termasuk kategori goblok, jadi naik kelas dengan status diampuni, begitu ya. Karena selain goblok, nakal lagi jadi balapan, patah di sini, terus kemudian jahit sana, jahit sini, diobras sini, diobras sana, gitu ya. Kemana-mana Mbak Pisau, berantem berani, gitu. Wah, luar biasa ya. Oke, orang Jadi, Solo tapi goblok, ini ya semangat sekali. Sudah goblok, nakal lagi jadi PMP dapat 5 karena ngelemparin kapur gurunya. Pendidikan disetrap, ngaku saya sendiri dihukum, terus ya sekolah belum genap seminggu sudah bolos, tadi balapan gitu, tapi ya jadi itulah masa-masa muda. Dari SMA goblok, kuliah jadi mahasiswa teladan nomor 1. Jadi itu turning point pertama itu, kok bisa ya, nanti itu ada cerita seru itu. Jadi memang ternyata manusia tuh butuh gituin baru berubah gitu ya, kalau betul. berubah. Iya. Bisa bukan karena biasa Pak ya, bisa karena terpaksa gitu ya. Karena kepepet. Terusin Patung, terus ceritanya gimana? Kalau ditanya dari sudut income pertama dari apa sih? Saya guru les. Makanya saya seringkali ngomong ya, hati-hati terhadap income Anda pertama bisa jadi income seumur hidup loh itu ya. Iya, itu dalam itu pesan Bapak. Iya. Ya, guru les. Terus kemudian setelah guru les, berikutnya jadi sales mas saya, sales keliling. Sales keliling-keliling, sales mas. Terus kemudian pada waktu itu walaupun income-nya sebagai sales mas itu omset saya sudah 600 juta sebulan, dapat 1% begitu ya, itu dapat 6 juta. 6 juta itu UMR waktu itu berapa ya? 42.000 atau berapa? Karena ingatnya gini, kalau beli BMW waktu itu kepengen sekali waktu wisuda, masih kuliah gitu ya. Wisuda teman-teman naik andong, saya naiknya BMW aja. Parkir gitu ya. Itu BMW 42 juta pada waktu itu. Itu gara-gara komisi jualan emas waktu itu? Iya, kelilingan jadi mas. Pada waktu saya mahasiswa teladan itu kepilih jadi mahasiswa teladan, teman-teman pada protes. Mahasiswa teladan apaan ini? Semuanya untuk kamu, kampus sepi. Karena saya tidak pernah kuliah. Semester terakhir sudah tidak pernah kuliah, jadi sales emas sudahan gitu ya. Terus, tapi orang tua juga merasa bahwa padahal walaupun omset saya besar, orang tua itu ada yang miss karena dia tidak berdasarkan tes DNA, berdasarkan tes pengamatan. Jadi dari tes pengamatan, papa saya bilang, kamu itu tidak bisa dagang. Padahal income saya sudah gede banget. Udah kamu lulus, apalagi sekolahnya pinter, mahasiswa teladan, juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional, juara tepat-tepat P4. Sayang sekarang P4 tidak ada itu ya. Jadi pedoman pengamalan Pancasila itu dulu saya 36 butir Pancasila, GBHN, Undang-Undang Dasar, ngapali ketek gitu. Jadi itu juara sampai tingkat provinsi, jadi juara, jadi mahasiswa teladan. Papa saya, sayang kamu di sini. Kamu tidak boleh jadi salesman, tidak boleh. Kamu diveto sama papa saya, disuruh daftar jadi karyawan. Jadi income 6 juta, masuk di bank. Gajinya langsung jadi 600.000. Seru. Terus akhirnya jadi karyawan nih di bank nih Pak ya? Ya, saya karyawan di BCA pada waktu itu, pada waktu pendidikan saya tidak nomor 1 lagi. Jadi pada waktu teman-teman itu kan dari 200 orang biasanya dicari 10 orang. Itu selama 2 bulan dia selalu rekrut dari 200 orang disaring-saring tinggal 10 orang. Cari 10 aja enggak dapat, biasanya dapat 8. Angkatan saya dapat 8, angkatan lain dapat 5. Setiap minggu ulangan. Nah, setiap minggu ulangan itu nilai saya udah nomor satu terus juga. Jadi seru itu kisahnya pada jadi karyawan. Nah, terus setelah karyawan, nah akhirnya
Setelah tahun 2000, bukan, tahun 92 jadi karyawan di BCA, tahun 2000 baru keluar masuk ke Lipo Group, senior vice president marketing. Wah, itu income saya pun naik berkali-kali lipat. Nah, terus tapi pada waktu saya jadi sebagai wakil pemimpin ataupun pemimpin di BCA itu saya setiap Sabtu Minggu masih jualan mobil. Jadi tetap sales mobil supaya dapat tambahan income. Wow. Karena jual beli mobil itu bisa untungnya lebih gede dari gajinya pimpinan bank. Jual 1-2 mobil udah lewat gaji sebulan. Ya ngalami gitu. Bahkan satu mobil saya bisa cerita, satu mobil bisa saya jual 2 kali itu. Ada ilmunya, jadi mobil pasang iklan, bahasa iklannya gimana, terus kemudian hari itu juga kumpulin orang banyak, saya jual 2 kali. Sudah laku, dijual lagi, jadi dapat komisi dari... Ini banyak cerita kayaknya nih. Tapi habis itu kita terusin dulu yang masa lalu tuh Pak. Jadi sampai akhirnya Pak Tung itu kerja di Lipo tadi. Habis itu apa Pak ceritanya sampai titik mana tuh? Lipo itu saya mau kan saya keluar itu blessing in disguise. Maksudnya blessing in disguise itu jadi tidak cocok sama bosnya, bukan Pak Chipsnya, sampai sama presiden direktur di tempat saya. Terus blessing in disguise itu jadi ya tanda kutip itu ada cerita yang luar biasa. Terus kemudian saya keluar dari Lipo Group itu saya jadi konsultan. Jadi konsultan di pasarinfo.com seperti detik.com seperti itu. Wah, itu digaji malah sudah pada waktu dibajak sudah naik sekian kali. Ya kita ngomong lah, gaji cuma 5 juta, dibajak jadi 20 juta, terus pada jadi konsultan sebulan dibayar 50 juta gitu ya. 1 bulan omsetnya meningkat luar biasa, langsung ditawari sebagai shareholder, dikasih saham 11%. Sayanya enggak mau gitu. Karena merasa salah satu part of the owner-nya enggak komitmen gitu ya. Misalnya dia janji, oh kita adakan undian, kok enggak diundi? Katanya, lu ini kan cuma basa-basi supaya, lu ya enggak, no, kamu janji undian, harus undian, no. Ini kok enggak undian? Apaan ini? Jadi merasa, ini enggak boleh ini model bisnis kayak gini gitu ya. Tapi papa saya dulu juga merasa begitu. Saya itu dianggap istilahnya kurang terlalu lurus di dalam bisnis. Tapi saya bilang, kayak tadi, saya emas itu omsetnya saya ngambil untung 1%, Bapak saya bilang, enggak, kalau bisa untung 3%, kenapa 1%? Bisa tawar-tawaran untung 5%, kenapa 1%? Saya punya long term view. Loh, toko emas itu tuh teman semua, ada saudara, kakak adik, suami si bukanya. Nah kalau sama di sini saya kena 3%, nanti sama saya di sini saya ditawar, saya keluar 1%. Mending saya 1%, yang penting omset saya banyak dan orangnya percaya. Terus kemudian pada waktu di emas, itu biasanya kan emas harganya naik turun gitu ya. Setelah naik turun, kakak saya juga bilang, kalau kira-kira emasnya itu harganya turun, jangan bayar dulu hari ini, disuruh nahan. Saya bilang, itu bukan bisnismen, itu spekulan. Saya bilang gitu. Bisnismen sejati untung dari dagangnya, bukan dari spekulasinya. Loh nanti kalau aku nanya, lah kalau harganya naik, kamu sudah terima harga ini, misalnya harga 100, besok 120, kamu harus bayar 120, padahal kamu terima bayarannya 100, kamu tahan, celaka itu ya. Jadi beda konsep gitu ya. Beda konsep, saya maunya long term, maunya untung sebanyak mungkin, saya enggak untung tipis tapi kali sebanyak-banyaknya. Betul. Tapi itulah yang terjadi. Jadi konsultan, kemudian sempat diterima di perusahaan rokok terbesar di Indonesia saat itu, jadi wakil presiden direktur, itu boleh naik helikopter, boleh naik Mercy lagi. Saya enggak, karena saya enggak ngerokok ya. Saya enggak ngerokok, masuk kerja. Dan yang lebih lucu lagi, ini true story gitu ya. Itu kan distributornya, bukan pabriknya. Distributornya itu ternyata presiden direktur nggak ngerokok, wapres tidak ngerokok. Lah saya kan mau dicarikan wapres juga gitu ya. Nggak ngerokok, terus kemudian seluruh direktur nggak ada yang ngerokok, yang ngerokok cuma satu, direktur marketing. Ketika yang ownernya ini saya tanya, lu Bapak ini sekarang ngerokok atau enggak? Enggak, dulu saya pernah ngerokok, saya berhenti. Lu kenapa? Saya tahu itu jelek. Lu jelek kok jualan? Dia bilang terlanjur. Sampai saya nanya lu sih, kalau anak Anda ngerokok boleh nggak? Ya enggak. Loh, lah kok jualan rokok? Terus habis itu Pak Tung, habis yang dari rokok itu kemana lagi cerita hidupnya? Nah, terus saya juga diterima di Citibank, diterima di perusahaan-perusahaan lain, mau dibajak, diterima karena performance-nya very good pada waktu kerja di bank zaman dulu gitu ya. Di Lipo Group pun pada waktu mau keluar juga tidak boleh, mau taruh di, jadikan mau kepala wilayah boleh, di mana boleh di bank boleh, mau di first medianya dulu, bukan first media, dulu ada. Jadi terus kemudian ke Natrindonya ada, yang Telkomnya disuruh milih, tapi saya enggak gitu ya. Tapi intinya setelah keluar. Nah pada waktu sebelum keluar, sebelum di BCA keluar pun saya sudah punya bisnis sendiri. Jadi BCA keluar itu tahun 2000 saya keluar, itu tahun 99.
tanggal tahun 99 itu, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 itu saya sudah buka toko buku. Wow, sudah Oh ulang tahun iya. 20 tahun toko buku saya, Toga Mas di Wow, wow ya Jogja. Toga Mas di Jogja, iya iya iya. Ya, di Oke, Jogja. itu bisnis pertama patung itu ya ceritanya ya. Yes, bisnis Itu pertama. ya. Kalau income pertama guru les. Iya, iya iya Pada iya waktu betul kuliah betul. guru les, income yang gede pertama jadi sales. Sales. Iya Untung saya iya jadi iya. sales, jadi masih semangat jualannya ada. Patung, Jadi guru terus doang. abis itu abis tadi jadi direktur segala macam dan sebagainya, ujungnya apa sebelum akhirnya patung jadi patung yang sekarang ini? Nah, setelah buka jadi konsultan di pasar Iya. info tadi, terus kemudian saya di multi level, Sebenarnya sejak di BCA saya sudah multi level. Saya terima kasih dari Oke. teman-teman karena saya setelah dites DNA ya, itu ternyata pemalu. Kayak Jadi gini aja pemalu gitu ya Pak. ini pemalu luar biasa. Jadi saya Dulu DNA-nya dulu. itu pemalu. Hmm. Umur 42 saya dites DNA-nya pemalu. Oke. Jadi 10 tahun yang lalu saya tes DNA baru tahu, pemalu, ya cocok gitu ya. Bahkan sama yang tes DNA dibacain pada waktu remaja kamu enggak pacaran. Loh, kok bisa? Lah kamu pemalu terus kemudian tidak ada roman-romannya gitu. Ada DNA itu ternyata ada tes roman-romannya Ada. juga. Saya enggak Oke ada oke. tes misalnya teenagers romance atau cinta monyet saya enggak ada. Jadi saya punya pacar umur 21 baru pacaran. Nah, tapi itulah yang ini saya ikut multi level itu terima kasih. Jadi kalau banyak teman yang menyarankan, Pak, saya belum punya apa, saya masih remaja, saya masih kuliah, saya tidak punya modal, ikut multi level. Karena multi level itu melatih orang jadi tidak malu untuk presentasi. Jadi Iya. saya presentasi saya ingat sekali ikut multi level. Pada waktu itu ikut MW gitu ya, setelah dideketin bertahun-tahun, akhirnya 2 tahun, akhirnya saya oke mau. Begitu presentasi saya ingat sekali. Begitu sebentar, bulat-bulat, kemudian mari kita sambut upline saya. Saya kabur. Bisa kakinya gergel-gergel, sambut sudah lagi tadi tidak bisa selesai. Sambut upline yang cerita. Ya, tapi itulah. Dan memang sungguh menarik ya. Anak-anak saya pun dites DNA pemalu-pemalu nurun saya. Nah ini makanya saya train. Tampil, ikutkan super team program. Akhirnya berani. Iya. Berani jadi Iya. paskibra, jadi lomba baris, lomba begini tampil, lomba drama berani, baca berani, Intinya pidato berani. orang sukses patung nggak boleh malu lah pokoknya gitu ya. Mau jadi orang sukses ya nggak boleh malu gitu ya patung ya. Malu Iya terus gak iya iya. sukses-sukses. Nggak sukses, iya iya. Nah terus saya pengen sampai ujungnya sebelum cerita hidup patung nih. Habis itu apa? Habis itu saya pengen tanya Nah, satu hal yang menarik. Nah, di multi MLM, ikut level itu, MLM, ha. Terus, MLM itu, wah lumayan. Jadi iya. my first 1 billion itu dari multi level marketing. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi ikut multi level itu macam-macam. Jadi kalau saya cerita sejarah multi level, kalau saya ditanya, Pak Tung, sekarang ikut multi level apa? Lah, Anda tanya, jangan tanya ikut multi level apa. Yang enggak ikut, yang apa? Jadi lebih enak nyebutnya karena aku semua multi level ikut. Siap, siap, siap. Dari multi level itu akhirnya mulai jadi pembicara begitu, Pak? Atau gimana tuh ceritanya? Jadi pada waktu jadi multi level, terus kemudian ikut seminarnya Anthony Robbins, pulang Iya. langsung mendirikan 2 perusahaan. Uh, Oktober buka 1, itu di tahun 2000, Oktober buka 1, Desember buka 1, betul. Terus kemudian apa itu, Januari Pak? dua-duanya tutup. Apa tuh? Cuma cerita aja. Perusahaan apa yang Bapak buka pulang dari Jadi Anthony saya Robbins Training? pernah punya perusahaan itu SPG, Sales Oke. Promotion Girl, yang dimana saya sudah handle yang namanya panorama tour, terus kemudian sepeda motor Divan, terus kemudian di pameran di APRC berapa kita pegang, dan Iya. itu saya SPG-nya beda banget, saya super detail. Jadi SPG itu kita punya rating, bayarannya mahal bukan karena cantiknya, bukan apanya, Iya. bisa jualan enggak. Kita ada sistem monitoring. Setiap mereka SPG pulang jualan, berapa kita ada papannya. Yang enggak jualan, diajari jualan. Nah, kalau kamu jualan tinggi, besok bayarannya mahal. 45.000 enggak, ini 200.000. Ini jago jualan. Anda mau yang cuma hehehe, cantik doang, ada. Tapi yang ini jago jualan. Dan mereka juga menjualkan istilahnya promotion saya dalam arti istilahnya kan saya menjadi event organizer, jadi sales promotion girl. Yang itu sampai mereka punya kartu nama masing-masing kita buatin, misalnya ada orang, Coach Johannes, ini saya SPG-nya, begitu ya, ketika saya SPG-nya datang, oh gini, oh ya gini, kalau besok perlu, nah ini, SPG-nya juga jualan, bukannya jualan produknya, tapi jualan SPG saya juga, besok kalau butuh SPG, butuh ini, silakan hubungin ini ya, dan itu kita kasih kode, Anda dapatnya dari siapa? Oh, dari Maria, nanti Maria dapat komisi lagi, jadi kita buat, nah itu saking meledaknya, saking jago jualannya,
sampai partner saya terima duit itu enggak benar menurut saya. Menjanjikan bunga 10%, saya bilang enggak deh, kalau yang begini enggak deh. Saya keluar kue gitu ya. Karena saking suksesnya itu. Satu lagi, yang tadi Bapak bilang 2 perusahaan pertama terus tutup, Ya. usaha apa itu Pak? Wow, Jadi itu kan kalau setelah toko buku. Mukanya Singkat agak aja. malu. Oh. Agak malu. Ini kita belum pernah cerita loh ini. Oh. Boleh nggak di-sharing? Jadi distribusi itu jadi distribusi yang kalau kita ngomong namanya salep kan gitu ya, salep tapi dioleskan di sana di tempat perempuannya jadi lebih mudah naik, itu lebih mudah orgasme. Oke, siap. Itu 2 pertama itu inspirasi dari pulang. Itu inspirasi pulang dari Anthony Robin itu, Pak Tung. Iya, seminar pulang dari Anthony Robin, Oktober langsung buka satu perusahaan, Desember buka, Januari dua-duanya tutup. Nah, sekarang iya. Terus Patung selasin ya, terus. Tahun depannya itu yang meledak di multi levelnya. Jadi multi levelnya itu yang namanya sebetulnya itu 8 tahun sebelum YouTube loh itu. Itu kan 2008 kita sudah aktif yang namanya hampir sama dengan YouTube. Jadi kalau teman-teman punya buku saya Work Less and More, itu saya tulis ada 19 perusahaan yang sudah saya tutup. Saya tutup atau saya jual. Siap. Patung, ini orang sampai situ ini. Iya, dan seneng makanya dengerin Patung itu ngomongnya belak-belakan dan cerita apa adanya. Patung, berarti kita lihat dari cerita Bapak tadi yang dari sekolah goblok katanya sampai akhirnya lulusan mahasiswa terbaik, lalu kemudian akhirnya sampai MLM dan akhirnya punya bisnis gitu ya, yang which is tutup lah di awal-awal. Apa satu tapi pembelajaran? Toko buku itu masih buka terus itu masih. Sejak tahun 99 gitu ya, tahun 2000 rugi, modalnya 225 juta, ruginya 178 juta, hampir bangkrut. Kalau sudah lewat sekarang ngomongnya enak, kalau pada waktu mulai ya. Sekarang ketawa-ketawa, ya kan? Tapi ya. Segala sesuatu cerita hidup kita akan bermanfaat buat yang nonton kalau kita kasih arti, ya nggak sih, Pak? Yes. Nah, jadi dari sejak yang sekolah bodoh itu sampai akhirnya punya bisnis 2 yang pulang dari Anthony Robin, bagian itu cerita hidupnya Patung. Kalau Bapak simpulin pembelajarannya buat yang denger apa, Pak? Jadi bisa pembelajaran. Bagian itu aja. Jadi ternyata perubahan itu datang bukan karena kita tahu. Perubahan datang itu karena kita mau. Mau itu timbul karena punya alasan sangat kuat. Di gua prakdu sedang itu baru berubah, enggak dijedotin enggak berubah. Nah makanya seringkali pada waktu saya memberikan seminar pun, banyak orang akhirnya seminar dirubah sampai bukan hanya tahu tapi sudut emosinya sampai orang cry, sampai orang gini, nah baru take action. Itu yang sangat-sangat powerful yang saya pelajarin bahwa tahu itu nggak ada gunanya. Praktek yang Anda tahu sampai jadi kebiasaan itu adalah segalanya. Untuk praktek itu ternyata butuh alasan yang sangat kuat. Jadi perubahan itu datang 80% karena emosi, 20% karena pengetahuan. Makanya selalu saya bilang, timpang pendapatan atau timpang apapun dalam kehidupan, timpang berat badan, timpang apa gitu, timpang harmonis, itu cuma timpang 2 aja. Timpang pengetahuan sama timpang keberanian. Keberanian timbul kan alasan sangat kuat itu. Oke. Berarti pembelajaran sangat kuat apa? Alasan ya. Maksudnya tuh reasons why gitu ya Pak. Kenapa kamu harus berubah gitu Pak ya? Jadi banyak orang kan cari how banyak, Anda cari YouTube banyak, cari Google banyak tapi Anda tidak menemukan big why-nya, you don't take action. Iya, luar biasa. Itu pembelajaran pertama dari Patung gitu ya. Kayaknya kisahnya hampir sama Coach Yohanes. Saya dari keluarga miskin kalau saya gitu kan. NEM SD terendah Patung. Salah satu yang terendah di NEM SD. rekor terendah. Di situ turning point pertama saya gitu. Kayak ditaplok gitu kan, kayak yang Patung bilang begitu. Kok saya terendah ya? Iya, orang tua saya kerja keras sekolahin saya, kok saya NEM SD terendah gitu kan. Akhirnya belajar, ya udah lulusan terbaik kuliah, dapat beasiswa summa cum laude lah, nggak ke laut gitu ya. Jadi habis itu ya kisahnya panjang lebar lagi. Tapi kita lagi mau belajar dari kisah hidupnya Patung dulu. Oke, sampai bab yang itu, sampai sekolah kehidupan yang bab itu. Buka 2 perusahaan yang itu tutup, lalu mulailah Patung buka perusahaan-perusahaan lain. Coba Pak, bagian itu ceritanya gimana? Cerita singkatnya gimana habis itu? Jadi ternyata manusia itu ya, yang kalau kita boleh dapat pelajaran, kalau Anda mau kemungkinan suksesnya jauh lebih besar, Anda bekerja sama dengan orang yang sukses.
atau belajar dari orang yang sukses. Jadi kalau Anda istilahnya mau naik lift gitu ya, naik tangga boleh sih kan untuk olahraga sekalian. Tapi kalau mau tujuannya cepat gitu ya, mau naik helikopter itu Anda daripada bermacet-macet naik angkot ya cari teman yang punya helikopter gitu ya. Hmm. Jadi 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 itulah yang mempelajari seperti toko buku saya. Walaupun di awal-awal sentik-sentik susah itu tadi karena saya kerjasama dengan orang yang sudah berhasil. Jadi ketika membuka sendiri, ya tentu saja boleh, tapi pelajarannya akan lebih banyak. Kayak kemarin saya wawancara Mas Sandiaga Uno, dia cerita juga gitu ya, bahwa ketika ngambil di Pasena, wah itikatnya baik, anunya baik, tapi tidak punya orang yang di sana, tidak punya ilmu yang di sana, ya jebol, kena hama sedikit, namanya udang, bubar 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 gerak gitu ya. Terus kena orang-orang yang tidak bisa dipercaya, sudah dimodalin udangnya, dimodalin makannya, belum panen dijual ke orang lain gitu ya. Beruk ya Pak, di lapangan beruk gitu. Benar-benar di lapangan. Makanya Togama saya tuh sampai hari ini masih berdiri sudah 21 tahun gitu ya. 21 tahun. Wow, 21 tahun. 98 ya. 99 ya. Iya, 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 pagi lebih 9 detik. Itu gara-gara baca bukunya Robert Kiyosaki juga. Oktober 98 saya baca bukunya Robert Kiyosaki. Terus langsung mau pensiun seperti itu aja, enggak punya passive income. Mulailah bikin toko buku tadi. 97, 98 itu sampai tahun 2000 itu terjadi betul-betul di depan mata saya sendiri. Itu pimpinan-pimpinan saya yang di BCA yang tadinya tidak mengenal di pensiun. Zaman dulu tuh BCA enggak ada pensiun. Anda tua tetap dipakai sampai mati, masih digaji, istrinya masih digaji, masih ditanggung. Itu BCA zaman dulu. Ada namanya, istilahnya yang punya ini persaudaraannya begitu kuat, begitu gini. Tapi begitu diambil alih oleh pemerintah, langsung gasak. 56 pensiun, 56 pensiun, 56 pensiun, 56 pensiun. Itu sedih loh. Nonton pensiunan gitu sedih. Nah terus kok enggak ada kerjaan, makan tabungan doang. Untung kalau tabungannya bunganya cukup untuk dia hidup. Terus kemudian mulai bisnis. Itu yang mulai bisnis terus ditipu orang. Buka franchise tidak laku, tutup, bangkrut. Pesangonnya habis. Terus anaknya masih sekolah, aduh sedih banget itu. Jadi saya nonton-nonton yang pensiunan-pensiunan di depan mata itu, in just 1-2 years itu, 98 itu, waduh. Sampai tahun 2000 itu tolak luar biasa itu. Iya, betul sekali, iya. So, makanya kita harus planning for the future juga gitu ya, Patung ya. Nah, tadi Patung, habis itu Patung gimana? Habis itu, setelah yang bab 1 tadi kita udah belajar tadi ya. Ya tulis pembelajarannya loh ya, yang lagi nonton tulis pembelajarannya yang dari bab 1-nya kisah Patung. Nah, sekarang masuk ke bab 2-nya nih. Ya. Tulis di komen pembelajarannya ya. Tulis begini, Anda tulis goal Anda, terus tulis 2, 1 halaman full. Kenapa kalau Anda harus berhasil? Kalau tidak berhasil, sengsaranya apa? Jadi 1 tulis goalnya, terus langkahnya apa saja, terus tulis kalau Anda tidak melakukan langkahnya, itu painfulnya apa saja. Tulis 30, saya bakal begini, imajinasikan, waduh kere, begini. Semakin tinggi, semakin panjang, yang makanya saya seringkali bilang begini, kalau Anda kepengen sukses, tergantung ya, misalnya kalau agama Anda Islam begitu ya, bayangkan kenikmatan yang luar biasa. Jadi income Anda 1 bulannya sudah ratusan ataupun miliaran, begitu ya, sedemikian sehingga bisa ngajak orang tua Anda untuk naik haji ONH plus 270 juta, dan bayangkan dengan imajinasi sampai orang tua Anda bisa nyium hajar aswad dan kemudian keluar air matanya, ya Allah, ya Gusti, terima kasih anakku sukses dalam bisnisnya, sehingga saya bisa jadi ke sini, langsung keluar alasan orang tua. Dan kalau tidak mau melakukan, Anda bayangkan ketika orang tua Anda sudah, mohon maaf, karena ini semua orang gitu ya, kalau Anda bisa hanya membayangkan saja orang tua Anda meninggal, dan Anda belum sempat berbakti, Anda belum sempat kaya, belum sempat ngirim ke sana. Nah kalau Anda bisa sampai emosi, sampai keluar, sampai cry, sampai begini, nothing stop you lah. Iya, betul sekali. Jalan dihina, diapain, sewot, hajar terus Anda akan maju, dahsyat luar biasa. Jadi kekuatan kita bukan cuma dream, yang tadi itu pain ya, kesakitan itu, kita harus hindari kesakitan itu. 80% manusia bergerak itu karena pain. Iya. Dream hanya 20% gitu, dan dreamnya harus menarik, indah, luar biasa, mengharukan, ada emosinya cocok, tapi kasih something tidak take action, tidak mencapai impiannya, wajar, nah itu baru top banget. Iya. Patung, sekarang terus kita ke bab 2-nya Patung nih, kisah hidupnya Patung. Habis udah yang tadi,
Terus apa yang terjadi Patung sampai ada hari ini? Sebelum ada hari ini tuh. Ngapain lagi habis itu Patung? Kan saya itu beruntung pada waktu saya di BCA, saya sudah langganan namanya Book Vision Summary. Book Vision Summary itu adalah salah satu keputusan saya yang luar biasa karena langganannya itu kan 500.000. Dan untungnya BCA diperkenankan, jadi yang bayarin BCA gitu ya. Satu bulan dapat 8 rangkuman buku. Dari situ saya kenal Robert Kiyosaki. Dan bukunya bukan Rich Dad Poor Dad, waktu itu belum terbit gitu ya. Itu tahun 95 itu yang judulnya begini, If you want to be rich and happy, don't go to school. Judulnya jahil amat gitu. Bukan jahil, iseng amat. Kalau Anda pengen kaya dan bahagia, jangan pergi ke sekolah. Harus pakai tanda. Kalau nggak pakai tandanya, nggak boleh terbit katanya. Itu akhirnya saya dapat. Saya cari, akhirnya pada waktu di Singapura, akhirnya saya dapat itu ya. Nah, buku pertamanya Robert Kiyosaki yang nggak boleh masuk di Indonesia. If you want to be rich and happy, don't go to school. Dan juga dapat bukunya Awaken the Giant Within, Tony Robbins. Nah, dari buku itu, dan saya sudah beli bukunya yang namanya Unlimited Power, tapi terbajakan. Ini bukunya Anthony Robbins, yang ini buku saya kuno nih. Ini masih ancur, ini. Nah, ini ancur-ancur itu. Dan ini buku batungan, ini bukan resmi. Ternyata ditembak sama penerbit yang ngarang bebas. Ya, ini sampai kumel, sampai begini. Nah, tapi ini bukunya Anthony Robbins ini juga ceritanya, terus kemudian baca bukunya itu aja sudah saya berprestasi sekali di BCA. Jadi nomor satu karena tahu caranya. Tapi terus kemudian ketika saya ikut seminarnya, nah itu lebih mengubah hidup lagi. Siap. Nah, habis itu Bapak ngapain? Nah, turning point kedua ya. Iya. Bisnis tutup, buka bisnis, tutup lagi, terus aktif di multi levelnya meledak gitu ya. Jos. Terus kemudian pada waktu saya ikut di itu 911, World Trade Center ditabrak, hancur, itu 82 negara, terus 2.000 orang ikut jadi peserta, 150 orang New York ada di sana, 50 diantaranya kalau bukan saudaranya, temennya, pacarnya yang meninggal di sana, harusnya dia sendiri di sana meninggal karena ikut seminar hidup. Nah itu satu momen yang luar biasa yang menyentuh hati yang nggak karu-karuan. Jadi apapun dalam hidup ini tidak ada artinya, hanya ada artinya sampai kita yang memberi arti. Dan orang yang cenderung marah, dia akan marah. Orang yang cenderung takut, dia akan takut. Orang yang kecewa, dia akan kecewa. Jadi semua itu sesuai dengan polanya yang lama. Sama Anthony Robbins diajarin, no, kamu boleh ngasih arti yang berbeda. Saya bisa cerita panjang lebar itu, karena waduh ceritanya detail itu yang pas di sana begitu. Kita bisa 3 hari nih IG live-nya nih kayaknya nih Patung. Bisa 3 hari. Bukan 1 jam ini. Yang mengubah hidup saya menyaksikan depan mata sendiri, ada orang yang dari Palestina, tapi sudah pindah ke Pakistan mereka. Jadi terus kemudian ada orang yang dari Israel, sudah pindah ke New York gitu ya ke Manhattan di sana. Wah, mau bunuh-bunuhan di sana, bisa di atas panggung, peluk-pelukan. Aduh, saya merasa ini kok hebat, luar biasa ya. Kayak bukunya di Anthony Robbins yang Awaken the Giant Within, ketika saya beli itu, sudah saya tulis juga. Saya akan pelajari, saya akan praktekkan, dan akan saya ajarkan. Tapi waktu itu masih belum mengajarkan. Nah, tapi pada waktu di World Trade Center ditabrak jeder itu tadi, kemudian apa artinya hal ini untuk kamu, terus kamu mau melakukan apa? Saya memberi arti apa, Pak? Orang yang saya cintai bisa meninggal sewaktu-waktu, saya juga bisa meninggal sewaktu-waktu. Dan kalau memang betul saya cinta terhadap bangsa ini, ilmu yang luar biasa, yang mengajarkan orang jauh lebih bisa rukun, ini ilmu memberi arti ini, kenapa tidak saya share kepada orang lain? Jadi mulai kapan? Mulai itu aja. Jadi pulang, 2001 gitu, Patung itu. Mulai sharing-sharing itu 2001. Iya. 2001 itu tepatnya tanggal 15 Januari. Sebelumnya kan Oktober pulang, saya sudah ngadakan seminar. Seminar itu karena saya kan dibayarin sama Columbia Furniture Electronic. Jadi Columbia Furniture Electronic pulang, saya kasih balas jasa, ilmunya saya ajarkan. Oke, sales saya 1.000 orang. 1.000 orang saya jadi pembicara tamu. Jam 3 siang. Saya ingat di Tanah Abang, di gedung KONI itu, AC-nya mati, jendelanya tidak ada, sound system, saya semua, kakinya gemeter, orangnya, turun. Karir pertama jadi pembicara disuruh turun aja, turun, woy. Nah, turun, woy, susah tadi. Tapi pulang saya ilmu memberi arti. Memberi arti apa? Tertekan atau tertantang? Saya pilih tertantang.
Saya ketemu sama Pak Leo Chandra yang biayain saya juga untuk berangkat seminar Anthony Robbins. Saya bilang, Pak Leo, kita adakan sendiri. Ini bisa nih, harus ada dalam satu sudut ada emosinya berubah begini. Ya wes, saya yang kontak. Saya masuk bicara, tapi saya lead speakernya. Saya yang masuk di sini, saya masuk ini, akan saya ajarkan ini sisanya. Oke, deal. Langsung di yang sekarang buat mall, yang di gedung itu jadi yang untuk siaran Indosiar apa yang di pojokan Sudirman sama pojokan itu gedung Balai Sarbini. Sarbini, ya. Langsung 2 kali angkatan, 2.150 sales dari seluruh Jakarta, sesi sorenya 2.150, kasih sesi yang ada bukan hanya strategi jualan, tapi strategi motivasinya juga sampai orangnya kaya pingsan-pingsan, 4.300. Jadi sudah membicara pertama kali 1.000, disuruh turun, gitu ya. Langsung 4.300. Tapi dalam 1 bulan, rata-rata omset dari 4.000 itu naik 40%. Wow, itu Patung kedua kali sharing jadi pembicara gitu, kedua kali. Sementara di belakang bisnisnya apa? Togamas waktu itu masih ada, tapi Bapak fokus. Ya, kemudian multi levelnya meledak. Iya, karena oke, ini saya meledak. Itu saya jadi multi level banyak sekali. Nah ini mau jurusnya multi level meledak. Dalam 3 bulan 3.000 downline. Banyak yang di-sharing. Makanya saya bilang, ini kalau kita ketemu, saya interview harusnya 3 hari nih jadi workshop sendiri ini Patung. Nah, tapi kita terusin dulu. Patungnya. Patungnya habis itu kan mulai pembicara dikenal lah jadi Patung Desemwaringin gitu ya. Dari situ ya. Oke. Sekarang Patung, kalau pertanyaannya adalah buat orang-orang yang mungkin kemungkinan yang nonton kita ada 3 macam orang lah. Satu orang yang memang lagi bekerja begitu ya, dan mereka juga oke bekerja, it's okay nggak apa-apa. Tapi ada orang yang kedua yang lagi bekerja mungkin mau bangun bisnis Patung, gitu kan ya, mau bangun bisnis. Ada satu lagi orang yang bangun bisnis udah profitable tapi belum autopilot. Jadi duitnya banyak tapi dia terjebak sendiri di bisnisnya gitu kan ya. Nah, jadi ada paling nggak ada 3 macam orang lah. Nah, kita mau highlight untuk 2 macam orang ini. Orang yang tadinya belum bangun bisnis tapi mau bangun bisnis, sama satu lagi nanti orang yang bangun bisnis tapi supaya profitable dan autopilot. Jadi bisnisnya menguntungkan tapi dianya bisa jalan-jalan. Nah, buat 2 orang itu. Satu dulu Patung. Patung cerita sejak Patung terus jadi pembicara dan mulai punya banyak bisnis gitu ya. Buat orang-orang yang belum punya bisnis, terus mau bangun bisnis, Bapak kasih stories and tips apa? Practical tips buat mereka apa yang Bapak bisa sharing? Yang mau bangun bisnis, tapi belum mulai-mulai. Jadi Anda boleh termotivasi seperti Pak Purdi Chandra itu telah buka langsung, silakan gitu ya. Jadi di entrepreneur school-nya dia. Tapi kalau saya cenderung beda. Jadi kalau saran saya tetap mulai, tapi mulainya itu kalau dari saya pribadi, yang dari pengalaman saya mulai kerjasama dengan Togamas, kerjasama dengan yang sudah berhasil. Itu sangat-sangat mudah. Jadi kalau Anda belum punya bisnis, mau punya bisnis, saran saya itu jurus nomor 2 di buku saya Life Revolution, merevolusi kehidupan gitu ya, Life Revolution, ilmu yang sangat penting dalam kehidupan itu MBBKM. MBBKM. Ya, membebek kamu gitu ya, membebek kamu. Ya, M-nya itu kita menemukan di mana orang-orang yang lebih sukses kita kepengen berhasil. Yo, catat baik-baik yang lagi nonton. Langkah pertama menemukan, oke. Terusin Patung. Misalnya begini, saya kepengen jadi bisnis coach, nempel coach Yohanes misalnya begitu ya. Iya. Cepat daripada Anda mulai bisnisnya kelamaan gitu ya. Bisnisnya konsultannya setengah mati. Demikian juga Anda kepingin apotek, kepingin buka les-lesan bahasa Inggris seperti ini. Jadi bahkan event ya, yang Pak Purdi Chandra pada waktu, kan saya teman baik juga gitu ya. Sama-sama mau beli gedung BHS zaman dulu di Jogja begitu. Terus kemudian berapa kali ketemu, terus berapa kali saya minta untuk ngajar. Tapi sayang 2 kali dia tidak datang, padahal sudah iya, tapi terus ngilang gitu aja. Terus Pak. Tapi intinya sebenarnya dia sangat-sangat luar biasa, yang ada ilmu-ilmu yang sangat-sangat penting begitu ya. Even Pak Purdi Chandra sebelum dia buka Primagamanya, dia beli franchise Era loh. Dia punya lelesan, kemudian beli franchise Era, kemudian belajar, oh Era franchise-nya gitu. Ya sudah dia ngadain franchise sendiri walaupun ngaco-ngaco gitu ya. Terus diperbaiki sambil jalan. Tapi dia sendiri belajar dulu dari orang lain. Dia bukan buka Primagama dulu, aja.
Tanya aja Iya, sama iya. beliaunya. Iya, Tapi kalau iya. dia ngajarin, buka aja, mau buka kopi ya buka aja, no, silakan warung kopi langsung aja. Terus, oh, tanah ya diutangin. Kalau saya nggak cenderung begitu bangkrut, wah istri minta cerai, ini minta begini, ya bisnis harus seperti itu ya enggak menurut saya Enggak, iya, iya, sendiri-sendiri. iya. Makanya belajar dari menemukan dulu orang yang memang Anda pengen tiru, pengen belajar gitu, menemukan. Ya, Oke, kayak tadi nah, Patung bilang kalau ke Coach Anas kayak menemukan. Pauli, bukan cuma mau jadi bisnis coach, tapi kalau mau bangun bisnis yang profitable autopilot, cari aja di Gratio gitu ya Nah, Pak ya. nah Untuk di Glatio salah coaching, satunya seperti itu. iya betul, di coaching sehingga bisa bisnisnya profitable autopilot. Habis M apa? Ya, MBBKM katanya tadi. Yang ya, pertama M, membebek kamu. B-nya bergaul. B Kalau Anda bergaul, bisa catat bergaul, semuanya. B bergaul, terus saya oke. ada orang tanya, lupa Tung praktek dulu lah. Saya praktek, Mas. Hari ini saya bisa kerjasama dengan Pak Hermanto Tanoko, jadi big brother saya, kerjasama dengan Pak Teguh Kinarto, itu berapa belas proyek properti, kan gitu ya. Terus kemudian Pak Hermanto Tanoko bangun hotel bintang bintang 5, bangun office yang termegah di Surabaya, 1,7 triliun itu. Terus sekarang saya kerjasama dengan Wilmar, gitu ya, bangun hotel Iya, yang Marriott, gitu ya, di iya. Bali, kan gitu. Jadi saya praktek, saya kerjasama dengan begitu banyaknya orang. Bahkan kalau saya bilang bisnis saya bangun mall, kerjasama dengan murid-murid, gitu ya, bangun hotel di Jogja, itu tadi ada yang dari Parangtritis tadi, woi, no, Parangtritis saya ada Queen of the South, gitu ya. Jadi kalau nginep di Parangtritis, nginep di Queen of the South ya. Ikut memperkaya gurunya dikit, kenapa sih, gitu ya. Jadi 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 ternyata seperti itu. Jadi dalam satu sudut yang namanya kita menemukan dan bergaul. Supaya orang Bergaul, suka oke. bergaul dengan Anda Iya. seperti apa. Iya, pemalu Setelah seperti ini bergaul, aja memaksakan diri untuk bergaul. Pemalu kan patung DNA-nya, tapi bergaul. Very good. Setelah bergaul, B yang ketiga, ini ada B habis ininya. ini. Menemukan caranya bagaimana. Wadah, naik pesawat bisnis kelas nanti. Tapi datangnya jangan langsung mepet. Jadi 2 jam sebelumnya di eksekutif lounge nyapa dulu. Orang di eksekutif lounge, sapa, boleh duduk di sini ngobrol, sapa, kenalan. Nah, ini saya diajak naik helikopter, diajak makan siang sama Pak Mutaryadi gara-gara itu. Tahun 2008 di Business Lounge, begitu saya datang 2 jam sebelumnya, Pak Mutar lagi keluar. Pada waktu itu belum private jetan dia itu ya, masih Nah, naik pesawat. Begitu dia keluar langsung saya dampingin. Nah itu namanya elevator pitch atau lobby pitch, dalam 1 menit 2 menit mereka sudah tertarik sama Anda. Nah itu kita memberikan penawaran yang luar biasa yang nggak bisa diterima. Pak Motar baru nulis buku ya, nanoteknologi. No. Oh iya, saya juga baru nulis buku Pak, namanya Marketing Revolution. 1 hari Pak laku 38.828 buku. Saya mau bantu Bapak supaya bukunya laris. Dia langsung, teleponnya langsung ada nomor teleponnya. Itu in second gitu ya. Makanya waktu beliaunya tahun 2016 itu ingat saya diundang di launchingnya dia, diajak ketemu, diajak naik heli, diajak begini, sungguh luar biasa. Sekarang udah umur 91, waktu itu 92 ya. iya, Mei ini baru ulang tahun. iya. Dia sampai nanya, kamu cara jualan buku, sampai saya tuh terkagum-kagum. Ini orang sudah punya segalanya masih mau belajar. Luar biasa. Orang sukses itu belajar dari siapa aja patung ya. Luar Dan biasa. sudah umur segitu loh, kurang apa lagi? Iya, dan umur segitu, iya. Kamu Terus tuh patung, laris caranya gimana? Saya bilang, wah seru banget ini. Nah, tapi itu, MBB, B yang ketiga, MBB, B yang ketiga, B-nya? BB. Oke, saya langsung bahas ya. M-nya menemukan, ada ikut bisnis kelas, ikut tour mahal, ikut organisasi, ikut Iya, seminar-seminar. Anda bergaul dengan yang di mana mereka ada. Gitu ya. Kemudian iya, yang kedua, Anda setelah menemukan, Anda bergaul. Supaya mereka suka gimana? Supaya suka itu, kita begini loh, yang paling pantang itu 4 hal ini. 1, ketemu untuk minta utang, yang kedua minta sumbangan, yang ketiga minta kerjaan, yang keempat tiga-tiganya diminta semua. Utang, kerjaan, sumbangan diminta langsung, itu enggak bagus. Nah, supaya enggak. mereka senang bergaul dengan kita, tadi, I will help you. Kemarin Mas Sandiaga Uno di dalam IG story saya, cerita bagaimana dia pitching sama Pak Dahlan Iskan di dalam lift saja, dan dia mengutarakan, yaitu langsung deal di dalam lift, langsung salaman deal. Ya karena pitchingnya gini, membuat orang lain win, baru Anda win. Jangan Anda win dulu, kalau Anda fokus win terus orang nggak happy. Utang, sumbangan ya boleh sekali waktu, tapi kalau terus-menerus, wajah ini utang melulu nih kalau ketemu saya. Misalnya, minta kerjaan nggak boleh. Anda help, Anda membantu itu beda dengan minta kerjaan. Minta kerjaan ngemis. Tapi kalau I will help you, Anda tangannya di atas. Tapi berarti yang B yang ketiga itu apa patung? Habis bergaul B-nya B-nya belajar. apa? Belajar, iya, iya, belajar. MBB KM.
Setelah belajar, kerjasama mempekerjakan. Oke. MBBKM. Jadi saran saya kalau Anda mau memulai, Anda di sini, Anda kan, kayak contohnya gampang. Kemarin saya tanya Mas Sandi tuh di IG saya tanya, Mas Sandi pada waktu PHK, apa yang membuat Mas Sandi bangkit? Ya tentu saja dukungan orang tua, yes. Tapi apa yang membuat titik tolak? Dia bilang silaturahmi. Jadi ketika Anda tidak punya kerjaan, tidak punya bisnis, silaturahmi sama banyak orang. Lah dia silaturahmi ketemu Rosan gitu ya. Roslani yang sekarang jadi bosnya Kadin gitu ya, sama dengan Indonesia. Nah itu mereka joinan partner, tidak punya duit, kantornya pun bekas salon, gitu. Kantornya bekas salon, kecil lagi. Jadi mereka berjuang. Dan saya sama Mas Rosanya juga dekat, pernah naik pesawat terbang duduk sebelah saya, bisnis kelas loh. Bisa ajak kenalan, ajak ngobrol, ajak makan, ajak macam-macam. Jadi ceritanya sudah mulai banyak. Dari Mas Rosanya saya punya cerita, dari ini. Jadi MBB, B-nya belajar. Gimana belajar? Cara bertanya apa? Yang ditanya apa saja. Kayak tadi, kalau saya ketemu orang-orang yang kaya, apa yang saya tanya? Coba cek, Anda ikut yang IG saya, yang pada waktu wawancara IG TV saya sama Sandiaga Uno. Saya ngoreknya detail banget. Kalau akuisisi perusahaan yang dilihat apa selain angka? Orangnya ada yang jalankan tidak? Loh, caranya jalankan. Kalau mau cari ngerekrut orang jalankan, syaratnya apa? Cara ngerekrutnya bagaimana? Itu nanya detail. Cara ngerekrutnya, kompensasinya apa? Kalau mereka dikasih kompensasi gini, nentukannya gimana? Target persentase begini bagaimana? Apanya? Oh ya, tanyanya detail. Supaya apa? Supaya ilmunya nyerap dan kita bisa praktek langsung pulang. Betul. Dan dijawab. Orang sukses itu sharing. Dia mau sharing gitu, Patung ya. Nah, ilmu bertanya ini sangat-sangat penting. Jadi supaya Anda bisa menggali ilmunya itu, ilmu bertanya itu sangat-sangat penting. Jadi tips patung yang dikerja sama gimana? Habis kerja sama terus mempekerjakan, yang kerja sama Patung. Mempekerjakan ilmu yang paling keren itu mempekerjakan orang sukses. Kayak tadi kalau mau autopilot, kalau mau autopilot kan dua, harus ada sistem dan ada orang. Mana dulu? Orang dulu, karena orang yang membuat sistem, orang yang jalankan. Nah caranya ngerekrut orang bagaimana? Super detail kan gitu ya. Makanya pada waktu saya ngomong sama ini, dan saya kan tanya detail. Loh kok Bapak bisa kerjasama sama Pak Edwin Suryajaya? Oh, saya setiap Sabtu makan dengan Om Bilem. Loh kok bisa makan sama Om Bilem? Enak aja, aku juga mau. Setiap Sabtu lagi, aku juga mau. Tapi saya Om Bilem sudah meninggal gitu ya. Iya. Loh kalau setiap Sabtu mau ada orang kaya, orang konglomerat ngajak makan, saya dengan senang hatinya. Tak kosongkan, tidak ada seminar, ikut terus ya. Loh iya kapan lagi bisa dapat mentor yang dahsyat? Kok bisa? Pertama kali saya menawarkan. Ketika saya menawarkan jasa saya, terus kemudian saya minta, Om boleh belajar? Oh boleh. Kamu Sabtu makan aja loh, tapi tidak sendiri loh. Ada teman-teman yang lain. Oke, tidak masalah. Makan bareng sama Om William satu meja dengan pengusaha top lain aja. Terus ada Pak Edwin kerjasama dengan Edwin. Ngerekrutnya gimana? Nah inilah tadi. Jadi bagaimana kerjasama? Kerjasama itu kalau misalnya kayak tadi Om Sandiaga Uno itu Mas Sandi, kok bisa kerjasama sama Pak Edwin? Karena dia pertama kali bantu dulu. Dan caranya bantu gini, Pak, saya bantu perusahaan Bapak mana yang mau direkstrukturisasi, mau dicarikan permodalan, carikan begini, gratis Pak, nggak usah bayar, sukses baru bayar. Orangnya mau nggak? Mau, karena itu yang dia cari. Karena nggak usah bayar. Dan kita tunjukkan berprestasi. Partneran, langsung partneran. Saya sama Pak Teguh Kinarto. Saya sama Pak Hermanto Tanoko yang punya Jet Avian, yang punya depo bangunan, yang punya jual 1 tahun buka 75 perusahaan. Kok bisa kerjasama? Pertama kali saya seminar, ngajarin marketing, dia ngirim orang. Begitu ngirim orang, terus satu hari langsung saya ditelepon, Pak, mau nggak jadi konsultannya Air Clio? Deal, langsung saya jadi konsultannya Air Clio. Begitu jadi konsultan, Clio-nya juga bagus, begini, terus dia, apa ini? Terus kan bergaul dengan dia. Bergaul toh. Diajak kerjasama, Pak Tung ikut enggak? Ikut ya, kerjasama raksasa ikut. Tapi wah dia ya luar biasa sekali. Jadi kerjasama milih partner. Saya partner bisnis kan berkali-kali, jadi tahu yang ada kadal, ada buaya, ada yang. Tapi makanya sekarang kalau milih partner itu super hati-hati. Iya. Luar biasa. Thank you buat sharingnya MBBKM tadi itu ya Pak ya. Patung itu baru bab kedua, which is Patung itu jadi pembicara, lalu mulai sharing kemana-mana, berdampak hidupnya. Kalau pandangan saya, berarti Patung tuh masuk ke bab ketiga habis itu.
Bab ketiga tuh waktu Patung mulai terus bangun bisnis lagi makin banyak. Betul ya Pak ya? Jadi entrepreneurs gitu kan ya. Ada cerita di situ Pak, setelah jadi pembicara, terus akhirnya Bapak jadi mulai bangun bisnis lagi segala macam? Kalau Patung Jadi sih jangan ditanya ada cerita gitu ya, banyak cerita gitu ya. Jadi Cerita yang berkesan lah apa? Yang berkesan tuh income yang terbesar itu adalah properti. Jadi saya selalu ngomong, apa yang harus Anda lakukan adalah Anda itu harus punya high value skill yang dibutuhkan orang. Saya punya high value skill, jagoan marketing, kemudian jagoan properti, dan saya kan bantu di awal-awal itu kan saya jadi makelar tuh. Jadi kan nggak pakai modal, sama persis Sandiaga Uno kan pertama kali kan jadi makelar. Dia bilang saya nggak pakai modal, tapi begitu saya bisa restrukturisasi, saya bisa menilai perusahaan ini jelek atau buruk, saya bisa carikan orang yang ikut beli, saya bisa jual kepada orang lain. Ya saya nggak pakai modal, pakai skill saya terima 20%. 20% bukan saya nggak bayar, bayar nanti pada waktu laku. Loh, saya ngawali juga sama, saya bantu orang marketing jadi marketing agent jualan. Saya jualan jebret, saya jualan paling banyak. Jualan paling banyak besok disuruh jadi agen, nggak mau. Saya maunya jadi koordinator agen. Saya bantu konsep, karena saya bantu konsep marketing, orang lain jualan, saya nggak dapat komisi. Kalau saya mau, saya koordinator agen. Koordinator agen itu mereka jualan, saya dapat override. Enak toh gitu ya. Sudah dapat komisi. Besoknya meningkat, nggak mau. Mau ikut jadi shareholder. mulai shareholder. Mulai 10%, 15%, 20%, sampai jadi lead-nya. Jadi 100% saya, 60% saya gitu ya. Jadi lead-nya ini luar biasa. Dan itu jadi properti itu luar biasa. Salah satu contoh misalnya, rekornya dalam satu hari jualan 555.684 juta rupiah. Itu satu hari 5 jam. Nah luar itu income-nya mau jadi pembicara, mangel, duit segitu banyak. Pembicara yang jadi triliunan jarang. Makanya orang kalau saya bilang, kalau Anda sudah punya bisnis atau mau memilih bisnis, saran saya sama, tes cermin. Gaya hidup apa yang Anda inginkan. Kata tadi, saya mau autopilot, ya jangan kecemplung terus lama-lama gitu ya. Terus, enggak, saya mau saya gede. Nah, ternyata tidak semua jenis bisnis yang Anda tekunin bisa jadi besar. Pembicara yang triliuner, jarang. Ada sih, Anthony Robbins. Anthony Robbins, iya. Tapi Anthony Robbins juga punya bisnis. Dia jadi pemilik bisnis. Jadi, entrepreneurs baru dia terus naik gitu ya. Iya. Jadi dari bisnis. Iya. Nah, terus jadi Patung agak sedikit gangguan internet. Ya, Patung coba ulang lagi terakhir. Patung 35 bisnis tadi katanya. 35 biji. Itu kan jadi jadi yang tutup 19, yang masih buka 35. Di kemudian hari bakal akan tutup. Jangan khawatir, akan ada yang ditutup, ada yang dijual, ada yang damai-damai. Bahkan saya terbuka sekali kok. Berapa banyak bisnis yang sudah saya tutup, saya tulis di buku kok. Di Workless and More itu tulis. Tutup. Ya. Hidup Patung dari bab 1, bab 2, bab 3 ceritanya sampai hari ini gitu ya. Apa satu momen yang benar-benar bikin Patung tuh sedih banget dan itu benar-benar jadi turning point yang luar biasa. Kalau Patung ingat-ingat, kalau dipilih satu gitu, karena mungkin di sini banyak orang yang pernah ngalamin kegagalan, tapi sulit banget untuk bangkit gitu kan Patung. Ya, kalau Patung boleh cerita di situ. Ketika papa saya sakit, saya tidak bisa bayarin rumah sakitnya, itu painful sekali. Gaji 1 bulan sebagai pimpinan bank tidak bisa bayarin 1 hari rumah sakit. Itu sakitnya luar biasa. Terus terpaksa papa saya pindah ke kelas 3 karena dari kelas 1 tidak mampu. Dokternya susternya waktu itu ngundang yang bagian administrasi harus bayar. Saya kaget, tagihannya sekian rumah ini bayarin piye, tidak tahu. Terus kemudian dokternya bilang ini terus saya ngomong toh. Kemudian susternya bilang pindahin ke kelas 3 aja. Dokter sama, obat sama, cuma 1 kamar jadi berempat. Anda tetap pengobatannya sama. Saya pikir ya sudah toh, saya pindah. Bisa pindah, papa saya nangis. Papa saya nangis cuma ngomong, kamu tuh nggak punya uang ya. Papa sudah hampir mati gini dipindah ke kelas 3. Dan saya nggak punya uang. Saya keluar, saya jongkok, saya nangis. Tapi yang lebih membuat nangis lagi, waktu saya nangis, kemudian kakak saya telepon, saya tenang, saya kirimin duit. Terus adik telepon, kakak saya telepon, saya kan 5 bersaudara, saya anak ketiga. Ini telepon, tenang, saya kirim duit. Loh, semua kok ngirimin duit, saya doang yang nggak bisa ngasih duit. Lebih nangis lagi. Kakak saya SMA tidak lulus, ijazah SMP aja beli. Kakak saya yang kedua
Itu sekolah ekonomi aja 9 tahun, skripsi dibuatin baru jadi. Kalau enggak lulus. Kok bisa? Adik saya yang keempat itu lulus dengan status diampuni. Jadi nilainya cuma C sama C minus saja kuliah bertahun-tahun. Itu Yang kecil itu saudara-saudara Patung, kakak adik itu karena mereka berbisnis, bisa begitu iya, waktu itu. ini semua. Iya, oke. Apa ini pimpinan bank gaji kecil? Iya. Terus Patung, terus apa yang terjadi Patung? Di titik itu Patung nangis, dikirimin uang, terus akhirnya Saya doa, Tuhan, kasih kesempatan saya untuk berbakti sama orang tua saya. I will do everything. Dan pada waktu I will do everything tadi, tentu saja dalam kondisi yang halal, I will learn. Nah itu learn. Saya mau belajar. Nah kemudian mulailah saja itu terus keliling dunia belajar dari guru-guru yang terbaik di dunia. Mau ikut Antonio punya segala macam ikut. Makanya banyak orang nanya, Pak Tung ini kok tahu segala macam saham ini, tahu tentang keluarga, tahu tentang ini, tahu. Ya karena saya pembelajar, tukang tanya, belajar melulu. Gitu ya. Belajar merenung, melakukan. Nah, jadi baru seru. Luar biasa. Very good, Patung. Patung, saya masih punya satu pertanyaan lagi nih ya buat Patung. Dan ini pertanyaan ini mahal banget, tapi sebelumnya saya mau ingetin dulu. Buat yang masih nonton kita nih, lagi belajar seru banget. Yang mau buku ini, Patung, kita kasih tahu mereka. Saya mau bagi-bagi buku, Patung. Jadi buku ini, Business is Fun, kalau Anda mau, nanti Coach Anas kasih tahu caranya di akhir gitu ya. Di akhir saya kasih tahu. Nah ini saya mau tanya pertanyaan penting banget buat Patung. Saya perhatiin kalau Patung ini tentang orang tua, tentang keluarga orang tua, which is very good gitu ya. Makanya kalau Coach Anas tuh cerita, basically apa sih prioritas hidup? Kalau saya cerita ya family is number one gitu kan, keluarga adalah nomor satu. Tapi terus anak saya waktu itu nanya, kalau family is number one, Tuhan nomor berapa? Wah ya Tuhan nomor berapa ya? Salah ngomong saya family is number one. Tapi Tuhan kasih hikmat, saya bilang God itu nggak ada nomor, Tuhan itu God is everything. Tuhan itu segalanya. Nah terus jadi family is number one, God is everything. Bisnis gimana, Dad? Prioritas keberapa? Masa saya bilang bisnis nomor 3, kayaknya nggak seru. Jadi makanya saya bilang prioritas hidup kita di keluarga kita ya Patung, family is number one. Jadi family very important. Kedua, God is everything. Ya, Tuhan itu segalanya. Tapi satu lagi, bisnis bukan nomor 3, tapi bisnis is fun, gitu kan ya. Jadi kalau bisnis bisa profitable autopilot, bisa berdampak, bisa menguntungkan, bisa jalan sendiri, kita bisa jalan-jalan, ya kita pasti is fun, very fun. Nah, pertanyaan buat Patung, kenapa Patung itu kira-kira di sekolah kehidupan nih, ngomongin sekolah kehidupan ini bukan ngomongin bisnis deh, ngomongin sekolah kehidupan. Patung itu mempraktekkan ke ibu ya, ke ibu Patung itu ya. Ada fotonya jalan kemana. Coba cerita tentang orang tua itu gimana Patung. Biar yang lain kita sama-sama belajar tentang family is number one itu. Jadi kalau tentang ibu ataupun family number one, saya ajaib loh ya, kalau dari 6 nilai kehidupan saya, Tuhan itu ke-7 loh. Nah, Patung boleh cerita tuh 1-7 tuh gimana? Kalau prioritas Patung. Kok Tuhan kok bukan nomor 1 gitu ya? Karena karena seringkali Anda begitu menomorsatukan Tuhan. Banyak sekali orang yang antara iman dan akal sehat itu enggak seimbang, jadi halusinasi. Iya, halu jadinya. Iya. Jadi menuhankan diri sendiri bahkan. Tuhan pasti gini, enggak malah kena corona, lo malah nularin orang banyak itu di Korea, orang di gereja. Itu kemarin aja bisa sembuh dari corona, itu pembelajarannya luar biasa. Tapi itu salut dan respect lah itulah. Ya, itu sih satu cerita sendiri pasti itu. Nah, ayo Pak, silakan. Betulan ya. Nomor 1 tuh angka baiknya hidup kita tuh jadi bijaksana. Tentu saja untuk bijaksana terus belajar atau luangkan waktu untuk baca. Tadi pagi saya selesai 1 buku itu tadi pagi doang 1 buku. Salut Pak. Tapi selain buku juga baca kitab suci. Entah 1 pasal, 1 ayat, 1 bab baca. Banyak orang istilahnya beragama apapun tapi tidak pernah baca kitab sucinya sendiri. Iya betul. Padahal kalau di Islam itu di Al-Quran nomor 1-nya Iqra, bacalah, tapi tidak pernah baca. Hanya dibaca yang sesi-sesi yang partai keras, yang partai gininya tidak dibaca, kan sedih gitu ya. Tapi itu tadi harus bacalah gitu ya, baca buat Anda jadi bijaksana belajar. Yang kedua sehat panjang umur tentu saja gitu ya. Anda tidak bisa push up, kemarin saya sudah push up 100 kali lagi gitu ya. Jadi dari kena COVID cuma 5 kali doang push up tidak kuat, sekarang 100 aja kuat gitu ya. Very good one.
plank, gitu, squat. Nah, tapi sekali lagi itu tidak bisa diwakilkan orang lain. Karena tidak bisa bayar Coach Yohanes yang belajar nanti biar saya yang bijaksana, gak bisa gitu ya. Gak bisa. Coach yang tetap Coach Yohanes saja, saya yang kekar, tidak bisa. Yang ketiga keluarganya harmonis tadi gitu ya. Keluarganya harmonis itu tadi termasuk dengan orang tua. Nanti saya akan cerita dengan mama saya seperti apa. Ya harus meluangkan waktu, telepon, video call, ngobrol, dan kemudian ngirimin duit. Jangan ngirimin tagihan doang. Ngirimin mobil, ngirimin tiket keliling dunia, gantiin mobil yang lebih baru lagi, silahkan. Tapi yang keluarga harmonis juga meluangkan waktu. Keluarga harmonis, anak-anak sukses dan berbakti. Banyak yang sukses di dalam bisnis doang, tapi tidak sukses di dalam kehidupannya, tidak sukses dalam anak-anaknya. Enggak, harus meluangkan waktu, tidak bisa meluangkan waktu gitu ya. Nah, kemudian yang keempat tadi, kaya raya. Kaya raya tidak hanya sekedar dari satu sudut bisnis gitu ya, dari investasi juga bisa, terus kemudian ada dari passive income juga bisa gitu. Jadi passive income dari bisnis itu hanya sepertiga gitu ya, masih ada sepertiga lagi passive income dari properti, passive income dari surat berharga Anda, itu passive income dan ada 3. Tapi selain itu juga boleh kita dapat massive income. Kayak saya dalam beberapa waktu ini kan bisnis saya 35 biji, ada yang tekor, ada yang rekor-tekor 2 bulan ini 700 juta minusnya. Saya damai-damai, karena saya kan masih ada investasi yang menguntungkan. Ini perak saya untung, jangan tanya ini. Ini naik jadi $18, saya dari 11, waduh naiknya sampai bandarnya nyerah, ampun-ampun, nggak boleh beli lagi. Karena takut nggak bisa bayar. Karena multi stream of income gitu ya Pak Tung ya. Ada massive income, ada investasi. Nah, tapi balik lagi ini, kaya raya itu Anda harus belajar. Anda belajar praktek. Nah, ini kalau Anda tidak belajar, tidak praktek ya tidak bisa. Mau autopilot, mau ngerjain sendiri terus ya tidak bisa. Tidak rela mendelegasikan, tidak percaya, tidak tahu caranya milih orang, ya tidak bisa gitu ya. Jadi kaya raya tetap harus ilmu dipelajarin. Kemudian yang kelima adalah jadi kita itu harus bahagia. Jadi caranya berbahagia dipelajari. Makanya buku saya next itu selain Business Revolution ada Happiness Revolution. Iya, keren. Learning what really matters in life. Belajar ilmu yang penting dalam kehidupannya. Kelima. Yang keenam, bermanfaat untuk orang banyak. Apa gunanya Anda hebat? Apa gunanya Anda kaya? Apa gunanya Anda progres luar biasa? Anda semedi di atas gunung, dapat pencerahan hidup yang seperti ini, tapi tidak ada manfaatnya untuk orang lain. So what gitu loh, gitu ya. Panggilan. Jadi tentu saja bermanfaat yang orang lainnya. Yang ketujuh tentu saja diberkati, dibimbing, dilindungi, serta disayang sama Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, betul. Luar biasa. Jadi patung taruh Tuhan itu nomor 7 bukan berarti dia terakhir, bukan gitu ya. Oh, tidak. Bukan. Landasan semuanya. Landasan semuanya. Landasan semuanya. Makanya kalau Coach Yohanes juga bagiin, dan saya terapin patung formulanya Barji gitu ya. Ada belief dikali action dikali respons. Responsnya bijaksana nggak? Tapi habis itu dipangkatin sama God. Nah, yang bikin multiplikasi itu dari God itu. Nah, terus patung tadi lagi cerita 7 ini sehubungan dengan yang orang tua. Patung lagi mau sharing tentang orang tua tadi. Dengan orang tua itu kan saya jagain papa saya 40 hari di rumah sakit. Dan di saat itu pada usaha mendengarkan kasetnya Anthony Robbins, waktu itu masih kaset. Wow. Jadi saya nggak makan siang, lebih baik beli kasetnya Anthony Robbins daripada makan siang tapi nggak bisa beli kasetnya Anthony Robbins gitu ya. Iya. Jadi 40 hari nggak makan siang turun 12 kilo, kempes langsung. Nah, itu dengerin kasetnya Anthony zaman dulu masih kaset. Ini golongan milenial gak ngerti kaset itu apa. Putar-putar di penter. Nah, pada waktu kaset itu tadi, kemudian saya dengar kaset pertama sudah ngomong begini. Apapun istilahnya Anda 2 hal yang kecil yang selama ini Anda pengen lakukan tapi belum Anda lakukan apa? Satu adalah keluar dari bank tadi, saya putuskan keluar. Yang kedua meluk papa saya. Papa saya galak, nggak karu-karuan, guru disiplin luar biasa, sering pakai sandal, nabok anak, pakai penjalin, pakai begini, tapi ajaibnya semua anaknya sayang sama papanya. Nah pada waktu itu saya bilang, papa boleh nggak saya meluk papa? Saya lagi mendengarkan gini tugas saya dari kecil ini. Papa saya manggut, saya tarik, papa saya duduk, saya peluk, papa saya nangis. Papa nangis kejer itu, saya nangis kejer itu. Saya terima kasih Tuhan, dikasih 4 tahun, sejak saat itu papa saya masih tambah hidup, setiap ketemu tak peluk, tak cium gitu. Nah, sama mama saya juga sama. Sama mama saya juga sama, terus kemudian ini tadi,
Jadi dalam hidup ini terserah kita yang memberi arti. Mama saya itu seringkali bangun pagi, waktu saya pulang begitu sama adik saya gitu. Mama saya itu jam 2 pagi geludak-geludak jahit lagi nih, apa hidupin lampu, nonton TV rame-rame. Loh, adik saya sudah toh mah gangguin terus orang tidur ini. Saya bilang enggak. Shh, tak tendang tontonnya, tak tendang itu tanda mama masih hidup. Tanda mama masih hidup. Nanti tidak ada sepi. Jadi pengertian ini bahwa setiap waktu orang bisa ditinggalkan sama orang yang cintai, dan saya ini boleh jadi pada waktu kesuksesan saya itu karena satu kepingin bayarin, kalau papa saya sakit saya bisa bayarin, saya pengen berbakti sama orang tua saya pengen belikan mobil papa saya, dan papa saya pada waktu itu, waktu saya buka toko buku Togamas ini pindah tempat ya, kita lagi bangun yang di Jogja itu, di tahun 2004 kita lagi pindah bangun, papa saya mau turun dari saya nonton, papa ini toko buku yuk turun nonton, begitu lagi mau nonton dia males gitu turun, badannya kuning karena operasi katarak. Nah itu painful buat saya. Terus pulang saya langsung cari BMW. Jadi 2004 saya langsung beli BMW seri 5 waktu itu. Kemudian saya bilang, papa tak kirimin BMW pak. Bener kamu ngirimin saya BMW, bener pak, ini BMW nih, wah apa yang fotonya, tapi waktu itu belum ada model bisa foto kirim, handphonenya kuno ya pak dulu, ini bagus pak, tak kirimin. Papa saya bilang, nggak usah lah, nanti papa ke Jakarta, papa ambil sendiri lah, nanti bawa sopir, nanti biar tak pamerin saudaramu tuh yang di Jakarta yang menghina-hina papa itu loh. Oh iya pak. Terus papa saya operasi katarak lagi, yang kedua, itu bahaya sekali operasi katarak. Kalau Anda sakit lever, saya ulangi ya, kalau Anda sakit lever, operasi katarak itu berbahaya, enggak tahu sekarang. Obatnya itu bisa ngantem levernya, bisa meledak, enggak karu-karuan. Jadi tumor everywhere. Jadi papa saya enggak pernah nonton BMW-nya, hanya nonton lewat fotonya saja, kita foto, kita ceritain karena di rumah sakit terus. Terus papa saya sebelum meninggal itu, pada waktu di Jakarta, di Siloam Karawaci, temennya datang dari Solo, tuh aku dibeliin BMW anakku, ayo naik. Temennya bilang, jangan nanti aja kalau sudah sembuh. Saya juga bilang jangan pak, nanti aja sembuh. Enggak. Itu malam terakhir. Dan itu malam terakhir, terus kemudian kalau saya tahu itu papa saya malam terakhir mau bleeding darah, kan sakit lever, mau bleeding darah mau gini tetap saya gendong, saya taruhin mobilnya. Tapi saya enggak tahu. Jadi ketika papa saya meninggal, papa saya naik BMW-nya itu dari abunya saja. Pada waktu di abunya, terus kemudian saya kirim mobilnya ke Solo, saya kasihkan mama saya, terus pada waktu upacara di Solo, di depan orang Solo dan di depan abunya saya janji, I will take care my mother. Nah sejak saat itu, mama saya kirim BMW-nya, terus kemudian mama saya pengen ke Tiongkok ke sana karena dia ke kakak saya. Kakak papa saya itu pelatih badmintonnya Tiongkok, yang orang Indonesia di sana, Wang Wenjiao itu pelatih badminton di sana, pendirinya badminton sana, tinggal di sana. Tak sangonin duit banyak, saya bilang, habisin ya, tidak habis, jangan pulang. 2 bulan tidak pulang, ternyata di Tiongkok murah-murah semua. Batung, Ya. pembelajaran besar buat kita semua yang lagi nonton tentang yang kisah papa tadi. Kisah papa sampai yang sempat akhirnya dipanggil Tuhan. Apa pak pembelajarannya? Jadi sukses ya sekarang dah. Kamu berjuang ya sekarang. Jadi karena apa? Saya tanya siapa yang pengen berbakti sama orang tua? Kalau di seminar, wow, yang tidak semuanya angkat tangan. Siapa yang punya orang tua? Oke, saya tanya. Sudah siapa yang merasa sudah berbakti? Wis tinggal 10%, 20% saja yang masih angkat tangan. Saya tanya, why? Biasanya jawabannya 2. Satu, merasa orang tua kita masih panjang umur. Nanti adalah waktu ada, nanti masih panjang umur. Yang kedua apa? Dia merasa saya belum kaya. Padahal Anda harus kaya dan orang tua Anda belum tentu panjang umur. Kita doa supaya orang tua kita panjang umur, tapi alangkah baiknya kita ya sekarang. Dan percaya tidak, apa yang Anda lakukan kepada orang tua Anda, nanti anak Anda melakukan kepada Anda. Makanya saya sering tanya, siapa yang kepengen anaknya berbakti kepada Anda? Oh semua. Siapa pengen tahu caranya? Saya. Beri contoh, selesai. Iya. Jangan ngomong doang, kasih contoh. Iya. Beri contoh ke anak-anakmu. Jadi anak-anak saya tahu, saya telepon orang tua saya seperti apa, datang ke rumah orang tua saya siapa, saya dibangunin mama saya, ayo berenang yuk di Cokro Tulung jam 4 pagi, airnya dingin, sama masuk di Instagram swagger gitu. Saya ikut diajak ke pasar. Ya ini sudah gede, bisnismen gitu, pembicara top pergi ke pasar. Oh yes, saya bilang gitu, no problem. Ayo ke pasar, tak temenin beli jeruk, beli tomat, ayo. Dan mama saya happy.
Anda Iya. lihat foto-foto sama mama saya pas saya minta balon di apa di pasar gitu. So happy mama, so happy. Mamanya Patung disuruh potong apa itu kemarin? Disuruh Mbak apa itu? Drago. Itu luar biasa sekali. Jadi buat yang lagi nonton kita semua, pembelajarannya adalah tentang orang tua ya. Mungkin banyak yang bilang, wah Patung mah bisa beliin BMW, bisa gini. Saya belum bisa. Intinya bukan soal materi buat orang tua itu. Ya, Intinya adalah silaturahmi. Intinya adalah cerita, ya. sharing. Dia tahu kita semakin sukses. Small wins, pelan-pelan dia udah happy. Ya nggak Patung? Bagus kalau bisa kasih materi, it's okay, nggak apa-apa, bagus. Cuman tidak harus Minimal gitu. perhatian. Iya, Call, SMS, iya, WhatsApp, video call. iya, iya. Itu yang saya lakukan setiap hari Patung ke orang tua saya. Dan tahu apa yang peserta nanya? Ada yang sampai DM saya pribadi. Coach mau nanya, Coach, kalau tiap hari video call sama orang tua, nanyanya apa ya? Saya bilang kita tanya yang sama, dengerin yang sama, nggak masalah ya nggak sih Patung? Orang tua sampai cerita belasan kali hal yang sama pada waktu papa saya sakit gitu ya. Jadi dia cerita, saya tuh sudah dengerin 35 kali ada sejak muda. Jadi ternyata saya tanya lagi, saya tanya biar dia cerita happy, saya sudah happy. Iya, luar Cerita biasa. yang sama terus-menerus tak dengerin lah happy gitu ya. Iya, iya, luar Oh, masih biasa. bisa cerita. Oh, sudah nggak Iya, bisa cerita, ya nggak ada ilmunya. iya, betul, betul, luar biasa. Patung, thank you buat Ya. sharing tentang sekolah kehidupannya. Terakhir nih, walaupun sudah lewat 1 jam, kita hajar terus gitu ya Patung ya. Ini account khusus kayaknya, ini bisa sampai besok 3 hari kayaknya nih. Patung, tadi kan udah cerita Ya. tentang orang yang mau bangun bisnis. Bapak Patung udah kasih tipsnya, ya kan? Tentang sekolah kehidupan sudah. Sekarang tentang orang yang lagi bangun bisnis, yang sudah punya bisnis. Tapi dia duitnya banyak, Patung. Profitable. Karena dia bisnisnya maju, profitable. Tapi nggak punya waktu untuk menikmati, alias nggak autopilot lah, gitu kan ya. Nah, jadi dia Patung sih ngomongnya enak aja. Kalau dia lagi nonton kita, mungkin mereka yang nonton kita bilang, Patung mah enak aja, dia legasi ini. Iya, lu ngomong enak kata dia gitu ya. Tapi kita nggak bisa, susah. Karena kalau dikasih ke karyawan, dia kena penyakit katanya. Penyakitnya apa? Hard eating, Pak. Hard hati eating makan hati sama karyawan kata dia gitu. Ini kebanyakan entrepreneurs atau pemilik bisnis yang belum tahu caranya ya. Karena kan kalau tahu cara praktisnya kan bisnis is fun harusnya. Makanya buku saya judulnya bukan bisnis is easy gitu ya. Bangun bisnis is not easy, siapa bilang gitu kan ya. Ya, tapi judulnya bisnis is fun kalau kita tahu cara praktisnya sehingga bisnisnya jadi profitable dan autopilot. Nah, jadi pertanyaan buat Patung adalah coba Patung terakhir, kasih tips tentang pemilik bisnis. Biar bisnisnya itu benar-benar bukan cuma profitable, tapi bisa autopilot. Maksudnya, entrepreneur sejati itu gimana kalau di kacamatanya Patung? Dan gimana untuk bisa jadi entrepreneur sejati? Jadi kalau entrepreneur sejati itu kan 3. Nomor 1 adalah bagaimana kita mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, uang kita, energi kita, fokus kita untuk mencari peluang. Yeah. Caranya bagaimana? Itu saya share detail tuh caranya nyari, termasuk misalnya Anda di luar negeri, di luar kota, ataupun misalnya di kota Jakarta, lu ada something good tapi Surabaya belum ada, Surabaya ada something good kok di Jakarta belum ada. Kayak saya pribadi misalnya laundry, oh ini laundry bagus, ini orang 9 tahun 9 cabang, kita ajak kerjasama, tapi saya sudah mulai pintar tuh. Karena ngajak kerjasama seperti itu tuh tidak semudah orang yang ngajaknya, tapi Anda menemukan, setelah punya ilmu menemukan, Anda menangkap. Menangkap ini termasuk tadi, Anda membuat tim gitu ya. Membuat tim untuk menangkap, termasuk negosiasinya. Indahnya hidup ini kalau Anda tidak bisa negosiasi, cari orang yang bisa negosiasi. Tidak bisa membuat sistem, cari coach Yohanes yang membuat sistem gitu kan. Jadi, kalau saya juga bukan saya yang ngajarin, Bu Pak. Kan saya bikin bisnis autopilot. Jadi ada certified business coach yang ngajarin. Iya. Sudah ada certified business coach-nya itu kan ya. Iya. Kan harus autopilot. Iya, betul. Ya, terus Pak, terus. Memang ada beberapa yang kita senang kita jalanin, tapi yang maksudnya itu ya Anda boleh dong kayak Shichiro Honda itu ternyata dia hobinya bengkel. Ya dia kerja di bengkel, biasanya sudah jalan itu di bengkel. Matsushita itu ternyata hobinya ngajar, makanya dia setelah bisnisnya jalan ya dia buka universitas, nulis buku, ngajar sampai umur 90 tahun, ya silakan. Saya hobi ngajar ya, ayo Coach Yohanes mau ngajar ya silakan, usah hobi-hobinya itu ya. Iya, betul. Bisnisnya jalan tanpa kita gitu ya. Jadi
menangkap peluang itu butuh kemampuan untuk mengkolek modal, terus kemudian juga kalau bisnisnya besar, oke. Tapi dalam hal ini, kalau tadi ya, mau supaya bisnisnya berkali ataupun jalan tanpa kita, ya ini kan sebetulnya ini yang ketiga tuh. Jadi kalau saya tuh biasanya gini, setiap bisnis tuh saya tes dan ukur dulu. Maksudnya tes dan ukur itu, ini diterima nggak, bisa menguntungkan nggak? Menguntungkan untuk kita, menguntungkan untuk karyawan, menguntungkan untuk masyarakat atau tidak? Oh bisa diterima, menguntungkan. Nah, tes ukur apanya? Saya selalu harus punya lebih. Kalau bisnis Anda belum punya lebih, wes jauh-jauh bisnis gitu ya. Bisnis Anda kan so-so, jadi bisnis itu harus punya kelebihan. Entah lebih cepat, lebih bagus, atau lebih murah. Bukan hanya sekedar beda. Beda boleh, tapi alangkah baiknya Anda lebih gitu ya. Kalau Anda belum, kalau Anda lebih satu aja sudah bagus. Anda lebih murah, tidak harus lebih bagus. Lebih bagus, tidak harus lebih murah. Kalau sudah lebih murah, lebih bagus, lebih cepat. Laundry saya, makanya booming nggak karu-karuan gitu ya. Nah, terus sudah lebih cepat, kemudian sistemasi. Nah ini, sistemasi di bidang apa? Sistemasi di bidang MKS. Marketing, kontrol, sama SDM. Recruitingnya, sistem pembinaannya, sistem standar servisnya, marketingnya seperti apa setiap bulan ini, marketingnya apa, kontrolnya bagaimana, harus disistemasi. Caranya sistemasi, ya kalau ruwet ikut bisnis konsultasinya Coach Johannes saja selesai gitu. Caranya Betul. terbukti beres, hati damai. Nah jadi sampai kayak saya pribadi, contohnya, saya pada waktu untuk The Daily Watch itu dalam waktu 2 tahun kan 90 cabang ini gitu ya. Ini masih antri 60, tidak bisa buka karena ini 90 cabang. Apa yang saya lakukan? Ya saya cari konsultan-konsultan yang bisa, konsultan franchise, Pak Burang Riyadi, ayo datang di sini, duduk di sini ya. Enak toh, supaya jalan, saya nggak usah ikut-ikut. Percaya nggak? Saya satu hari rapat pemegang saham di rumah saya. Terus kemudian pembantu saya itu jemur-jemur. Jemur-jemur ini rapat pemegang saham laundry. Kemudian pemegang saham saya yang laundry, Pak Tong kok jemur-jemur? Oh iya, kok jemur-jemur? Saya nggak perhatian. Saya kan pembantu saya. Pak, itu kok dijemur-jemur kenapa? Kan ada mesin pengering. Oh Pak, nggak kering. Kok bisa nggak kering? Terus partner saya yang ngerjakan laundry ini tuh, sebentar Pak Tung saya lihat. Pak Tung ini loh, kalau mesin pemanas ini, itu setiap nyuci, itu harus dibersihin begini, debunya segini tebel, makanya nggak bisa panas. Sudah boros. Oh gitu toh. Bayangin, saya pengusaha laundry, tapi nggak ngerti caranya pakai mesin laundry. Jadi everybody need a coach memang ya Pak ya. Harus ada orang di luar lapangan yang kasih tahu blind spot gitu ya. Nah itu blind spot. Yes, itu blind spot saya nggak ngerti, tapi untungnya saya punya partner yang punya pengalaman. Kayak sistem franchise, saya nggak ngerti sistem franchise, tapi untungnya saya akan punya konsultan yang bisa membuatkan sistem franchise, teplek gitu aja selesai. Langsung teplek selesai, tinggal diganti ini, saya pengen masuk ini, hasil pemikiran saya langsung jadi. Dan ketika orang baca sudah clear and clean gitu, jadi dahsyat luar biasa. Jadi sistemasi itu di bidang marketingnya, di bidang kontrolnya, sama di bidang SDM-nya itu harus dibuatkan SOP, standar operating prosedur yang terus ditingkatkan, terus berubah sepanjang waktu, terus meningkat tambah baik. Nah setelah tadi tuh Anda tes ukur, Anda sistemasi, kemudian genjot ketika faktor kalikan. Faktor kali perbaiki. Nah kalau faktor kali Anda tidak bisa banyak, seringkali Anda yang keempat yang kurang. Yaitu apa? Kurang rela berbagi. Kalau Anda rela berbagi, saya ini kan berbagi ilmu, berbagi, bahkan kalau mau buka laundry saya kan saya seringkali bisa dengan damainya. Loh, Anda punya modal berapa Pak? Loh, modalnya harus berapa sih laundry? 200 sampai 700 juta. Income-nya berapa Pak? Return on investment-nya. Return on investment-nya itu antara 25% sampai 100% setahun. Jadi ada yang 9 bulan balik. Tapi average-nya adalah 50%. Nah, deposito mana yang menang? Anak saya pulang dari Melbourne, yang satu pada waktu mau kuliah di Seattle, nggak usah kuliah setahun, biaya kuliahnya, kan kalau kuliah di Amerika 100.000 US setahun itu kan ya, sama biaya kuliah sama biaya macam-macam. 100.000 US jadi 400.000 US, 6 miliar loh, kita buka 10 laundry, nanti setiap tahun kamu bayarnya dari laundrymu sendiri. Dapat passive income. Enak passive income. Iya, luar biasa. Jadi itu ya pesan. Sistemasi, faktor kali, dan relalah berbagi. Dan untuk sistemasi, sekali lagi, mau Anda mikiri sendiri sistemnya, krebo-kreting, udah ikut seminarnya Coach Johannes, cari konsultannya, hidupnya lebih damai loh. Siap, Patung. Jadi kita ketemu banyak pemilik bisnis yang tidak bisa jadi autopilot, itu sebenarnya musuh terbesarnya tuh diri sendiri. Karena dia merasa dia yang paling jago.
dan timnya itu jauh di bawah dia, susah gitu ya. Ya memang nggak bisa langsung delegasi gitu aja. Makanya kena penyakit hard eating kan, karena nggak tahu cari karyawan bagus gitu ya, cari tim yang bagus dan bangun super tim. Ya itulah kelemahannya. Nah, makanya Patung, kita kasih kesempatan kali Patung ya, buat orang yang udah lagi nonton sama kita nih sejauh ini Patung. Ini buku waktu pertama kali Patung tahu nggak ini backgroundnya? Buku ini pertama kali selesai saya tulis gitu ya. Bahkan ini buku sebelum saya tulis, waktu covernya aja gitu ya. Itu yang beli udah banyak Patung. Padahal baru covernya. Lah orang udah bayar jadi saya harus nulis isinya gitu kan. Kepepet. Jadi tulislah pengalaman saya dan Gratio 10 tahun lebih melakukan bisnis coaching, dari pemilik bisnis yang triliunan, ownernya di coaching di Gratio, sampai pemilik bisnis yang menengah kecil imut, sampai yang imut lah gitu. Dan ini pengalamannya saya tulis di sini nyata. Ini 7 strategi praktis Patung yang sudah terbukti praktis bikin bisnis profitable dan autopilot. Yang menarik, begitu skripnya jadi, saya kasih lihat high caliber certified business coach saya. Beberapa begitu baca bilang begini, Coach Yohanes, are you sure you pengen publish ini? Ini kan semua yang kita ajarin. Kalau orang udah ada ini kan berarti ya nggak perlu coaching. Saya bilang enggak, kita berbagi. Kita bagi ini ilmunya. Orang tetap perlu punya business coach. Seperti yang tadi Patung juga sharing, ada blind spot gitu kan ya. Kadang musuh terbesar kita nggak disiplin. Nah, saya mau bagi-bagi ini. Caranya gimana? Caranya gampang. 2 langkah aja. Yang pertama, follow Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli dan Patung Desem, ya kan? Yohanes G. Pauli sama Tung Desem Waringin TDW ya, .tdw ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, DM ke Coach Yohanes G. Pauli, DM ke Yohanes G. Pauli, lalu ketik cuma 4 info aja. Yang pertama tulis TDW, supaya ingat ini acara saya sama Pak TDW. TDW, nama lengkap Anda, WhatsApp Anda, dan email Anda. Sekali lagi ya, Anda cukup 2 langkah. 1, follow Instagram Coach Yohanes G. Pauli, Yohanes G. Pauli, dan Pak Tung Desem Waringin, tungdesemwaringin.tdw. Dah. Yang kedua, Anda pastiin DM, direct message, kirim message pribadi ke Instagram Coach Yohanes G. Pauli, ketiknya cuma 4, TDW, lalu kemudian nama Anda, lalu kemudian nomor WhatsApp Anda, dan yang terakhir email Anda. Nah, nanti, nulisnya bukan di komen ya, nulisnya di direct message. Nanti tim saya akan melihat semua DM yang masuk banyak, segera akan dipilih Anda yang beruntung, langsung dikasih kata selamat, dan Anda kasih tahu alamatnya, bukunya langsung dikirim ke alamat Anda. Oke? Itu yang saya mau sharing kepada Anda. Nah, Patung, ini bukan 3 menit terakhir, ini kita udah lewat dari 1 jam. Ini terlama ini sama Patung. Instagram saya bisa 2 jam lebih, 3 jam dibiarin. Iya, bisa, luar biasa. Terima kasih nih sama Om Instagram nih, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk banyak orang, yes. Iya, betul. Patung, ayo kita tutup dengan kalimat yang bukan cuma kalimat lah, pesan Patung lah untuk semua yang lagi nonton. Ini macam-macam orang yang lagi nonton. Kalau seorang Patung, ya, ini tanda kutip, di hari-hari terakhirnya nanti, kita nggak tahu kapan ya, hari-hari terakhirnya nanti, ditanya sama orang yang nanti. Apa Pak? Semoga masih nanti gitu ya. Iya, doain panjang umur dan sehat terus. Ya, amin. Ini kan ujung-ujungnya Bapak sama saya kan pasti ada hari-hari terakhirnya nanti kan. Semua orang, ya. Semua orang. Pesan apa yang Bapak mau ngomong tuh di hari-hari terakhir Bapak itu? Buat kita itu semua. Sudah saya tulis di buku saya Life Revolution bab 12, bab terakhir gitu ya. Bahkan pesan ini sudah dari anak saya sejak kecil, sudah saya bisikin sampai sekarang besar. Anak saya naik ke gunung gitu ya, naik gunung, terus kemudian saya kasih surat, terus kemudian hanya boleh dibuka waktu sampai di atas, memotivasi dia sampai di atas. Kalau enggak nanti pas pulang baru boleh dibaca. Ya, tapi begitu baca dia pulang, Papa terima kasih ya suratnya indah. Tapi Pak ya bawahnya itu lagi loh. Bawahnya pesannya itu lagi gitu ya. Jadi sebetulnya saya sudah memberikan pesan-pesan ini. Ada internet connection error, Bapak boleh ulang ceritanya tadi, yang cerita kasih surat ke anak tadi gimana Pak? Ya, anak saya kan hobi naik gunung gitu ya. Pada waktu naik gunung saya titipin surat, nanti kalau kamu di atas bukaan gitu ya. Wah, dia sampai di atas lihat matahari terbit terus buka, tersentuh hatinya. Terus kemudian dia pulang WhatsApp papanya aja, thank you Pak suratnya menyentuh hati. Tapi ya Pak suratnya itu lagi. Bawahnya selalu sama. Pesan terakhirnya selalu sama. Saya bilang, nak, kalau Papa tinggal 5 menit, pesannya ya itu gitu ya. Dan jadi dalam hidup pesan itu Pak. Nah, dalam hidup ini teman-teman juga semua, dalam hidup ini ternyata hati-hati loh, di mana kita fokus di sana energi mengalir, di mana energi mengalir di sana tumbuh. Kamu fokus pada hal yang tidak penting dalam kehidupanmu, energi mengalir ke sana yang tidak penting tumbuh, kamu hidupnya jadi tidak penting.
Tapi kalau kamu fokus hanya kepada satu hal yang penting, boleh nak, di satu saat satu hal yang penting. Itu namanya fokus nak. Tapi kamu tetap harus meluangkan waktu di saat yang lain kepada hal-hal yang penting lainnya nak. Jadi papa selalu doa. Kalau yang laki saya sebut bosku, namanya bos, boleh panggil ko, boleh bosku. Kalau yang gini yang perempuan juga, bedanya bisikan saya anak laki sama perempuan cuma satu saja nanti gitu ya. Tiap hari semakin bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis. Terus kemudian kaya raya banyak passive income. Terus kemudian juga hidupnya bahagia, bawa manfaat untuk orang banyak, dilindungi, diberkati, dibimbing, dan disayang sama Tuhan. Bijaksana berarti menjadi orang yang bersyukur, positif, mau maju, tangguh, dan disiplin dalam mengejar impiannya. Kalau dia masih kecil kan sukses di sekolah dan sukses di kehidupan. Belajar ilmu-ilmu yang penting di dalam kehidupan, hoi, gitu ya. Belajar ilmu apa? Ilmu kesehatan, tentang ilmu bahagia, ilmu negosiasi, ilmu mempekerjakan orang lain, ilmu investasi, ilmu properti. Ilmunya sangat renteng, panjang, saya cerita panjang, lebar, dan inilah dalam kehidupan nak. Dan kemudian besok besar, jadi punya keluarga yang harmonis juga. Kalau yang anak laki, ini bedanya sama anak laki dengan anak perempuan. Anak laki, jadi bisnismen sukses, kaya raya, punya banyak passive income, sayang sama istrinya. Kalau anak perempuan saya nggak jadi bisnismen sukses, kaya raya, punya banyak passive income, hormat sama suaminya. Kalau anak perempuan saya suruh hormat. Karena nggak bisa, kalau nggak hormat cilaka gitu ya. Hormat, terus kemudian jago didik anak-anaknya, terus jadi contoh anak yang berbakti, sayang, dan hormat sama orang tuanya. Kalau yang kecil saya bilang, sayang sama kokonya, sama jajanya. Kalau yang besar sayang sama adik-adiknya, yang tengah sayang sama kokonya, sama adiknya, dan disayang Tuhan. I love you, saya cium, selesai. Iya. Ya, baru habis ini. Luar biasa. Itu pesennya Patung itu ya, luar biasa sekali Patung. Patung, thank you so much sharingnya, luar biasa ya, sangat-sangat diberkati, sama-sama sangat-sangat belajar dari Patung. Ini 1,5 jam, ini interview terlama saya ya. Biasanya kita coaching di Coach YGP itu 1 jam aja gitu ya, sengaja. Tapi karena Patung banyak stories, saya suka sekali dengerin stories karena it's real gitu kan ya. Dan kita bisa belajar dari banyak story orang lain. Kisahnya ya, jadi Patung, ya Patung. Saya mau ngumumin yang mau ikut seminar saya tanggal 26, 27, 28 ini Financial Revolution versi online. Biasanya kalau versi offline itu 3 hari full, itu kan 5.600.000, paling murah 3.400.000 gitu ya. Sekarang Anda cukup 249.000, Anda dapat versi online-nya 1 hari itu tanggal 26, 27, 28 Juni ini, itu cukup bayar 249.000, plus Anda boleh ikut versi offline-nya ketika nanti badai corona sudah berlalu. Boleh 3 hari full ikut jadi total. Jadi Anda yang tertarik silakan hubungin Pak Dimas. Ini ya saya teleponnya 0856 terus kemudian 109 terus kemudian 2200. Saya ulangi ya 0856. Ya. Saya tulisin Patung. Berapa Patung? Dimas 0856 0856 ya 109 Ini tempatnya penuh, 109 terus 2200. 2200. Ya, itu dia. Ya, ini kan terbatas. Kayak bulan lalu itu sudah 1.000 orang ya habis karena Zoom saya jatahnya 1.000 toh. Jadi hubungin Pak Dimas gitu ya. Iya, mana yang saya tulis tadi? Ada harusnya udah. Iya, iya. Pak Dimas ya. Ada. Jadi teman-teman silakan, ini saya posting, Anda yang mau ikut seminar ini silahkan gitu ya. Ya. Jadi 0856 ini. Sudah Pak. Ini seminar online itu ternyata lebih seru. Karena waktunya terbatas dan kita lebih disiplin. Peng. Poinnya jatah, bagaimana punya ternak duit, bagaimana mulai usaha tanpa duit sama sekali, bagaimana istilahnya dapat passive income, kemudian bagaimana uang mengejar kita, caranya gimana, mulai usaha tidak pakai duit malah dapat duit, caranya bagaimana gitu ya. Jadi kecerdasan keuangan seperti apa itu sangat-sangat basic sekali, mestinya ini diajarkan di sekolah. No. Jadi saran saya Anda boleh kok ikut TDW Foundation setelah ini, ngajar di sekolah-sekolah juga boleh, nanti ada formatnya, ada timnya, ajarkan sekolah-sekolah secara gratis. Ini yang Financial Revolution ya Patung ya? Ya, Financial Revolution. Ya, saya ikut itu yang 3 hari dan luar biasa itu. Luar biasa, Anda harus ikut Financial Revolution dari Patung Desem Waringin.
Ya, nah Patung saya juga umumin buat yang lagi nonton kita ini, kalau di Gratio, kalau Anda pemilik bisnis, Anda entrepreneurs gitu ya, tapi Anda pengen bisnis Anda profitable dan autopilot tadi yang saya bilang, bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, ikut aja Gratio Business Workshop online-nya Coach Johannes G. Pauli gitu ya. Nah, itu yang next-nya ini kalau nggak salah ngomongin topik yang penting banget tentang digital marketing, Patung. Jadi kalau Anda ingin belajar sama Coach Johannes, iya. Zaman sekarang harus digital marketing, yes. Harus banget. Jadi kalau Anda pengen bikin bisnis profitable autopilot, belajar bareng sama Coach Johannes G. Pauli. Caranya gimana? Praktis aja. Anda cari DM-nya, Instagram-nya Johannes G. Pauli dulu. Anda ketik nama Anda bilang mau ikut Gratio Business Workshop online. Nanti tim saya akan ambil alih dan akan handle dari situ. Dari situ aja dulu. Atau Anda bisa cari gratio.com. Ya, gratio.com juga mudah. Bisa Anda cari di situ dan ketemu dengan Coach Johannes G. Pauli. Jadi kalau mau belajar Financial Revolution, nah itu dia, mbahnya dahsyat itu. Mbahnya dahsyat. Kalau Anda punya bisnis, Anda pengen bikin bisnis Anda profitable dan autopilot, bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan, belajar sama Coach Johannes G. Pauli dan Gratio. Oke, siap. And by the way, yang mau buku ini ingat ya, follow, habis itu DM-nya 4 doang. TDW, cuman biar ingat tamu saya adalah Patung Desa Maringin. Lalu nama Anda, WhatsApp Anda, dan email Anda akan dipilih dan dikirim langsung buku Bisnis is Fun buat Anda yang beruntung. Patung, terima kasih banyak Patung, luar biasa, sehat selalu, ya kan? Terus kemudian sama keluarga baik, semua panjang umur Patung. Saya doain itu pesan terakhirnya masih nanti, gitu ya. Amin. Sampai ketemu lagi Patung. Ingat kalau Anda tahu cara praktisnya, business is fun. Keep the passion real. Business is fun. Dahsyat. Yes. Bye-bye Patung. Thank you so much. Sampai ketemu. Silakan yang belum selesai nonton semua isinya, boleh nanti di IGTV gitu ya. IGTV saya ataupun nanti di tempatnya Coach Johannes juga. Nih, kita akan save gitu ya. Nanti habis ini Patung save di IGTV. Ya Patung ya. Ya, di IGTV. Ya. Sampai ketemu. Bye-bye. Business is fun. Sampai ketemu semuanya. Yes, dahsyat.